Saya telah menyukai kakak angkat saya selama 11 tahun penuh. Namun sejak saya mengungkapkan perasaan saya padanya, dia menjadi dingin seperti es terhadap saya. Dia tidak hanya menarik kembali kasih sayangnya yang pernah dia berikan kepada saya, bahkan menekan dan menghina saya dengan segala cara, untuk membuat saya menyerah padanya. Dia bahkan membayar seorang pria yang tidak dia cintai untuk berpura-pura menikah. Namun dia tidak tahu bahwa saya menderita kanker getah bening dan hampir mati. Setelah patah hati, saya memilih pergi tanpa pamit. Guru, saya setuju untuk berpartisipasi dalam eksperimen pembekuan tubuh. Tolong daftarkan saya. Suara Chen Yuanzhang terdengar di ujung telepon. Sebuah Yuan. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkan ini dengan matang? Guru tahu bahwa masalah kanker ini sangat menghancurkanmu. Tapi masih ada harapan untuk sembuh. Namun saya menderita kanker getah bening stadium lanjut. Tidak bisa disembuhkan. Chen Yuanzhang menghela napas dan mulai berbicara. Namun teknologi pembekuan di tim penelitian belum matang. Mereka belum pernah melakukan eksperimen pada manusia hidup. Kamu sangat mungkin akan langsung kehilangan nyawa pada saat dibekukan. Anda harus memikirkan kembali. Saya tersenyum pahit. Guru, saya sudah memutuskan. Setelah mengatakan itu, saya menutup telepon. Beberapa menit kemudian, di layar ponsel saya, muncul berita utama. Di foto, Jing Lin Hao dan Bai NNGBNG saling menggenggam tangan. Dan di jari manis JNG Lin Hao terdapat sebuah cincin berlian biru. Berlian biru itu masih memancarkan cahaya yang menyilaukan meskipun dari layar. Cahaya itu melukai mata saya. Saya menggigit bibir saya dengan keras, tetapi tetap tidak bisa menahan. Air mata mengalir deras. Hari ini adalah ulang tahun saya. Tetapi orang yang paling aku cintai malah memberikan cincin yang aku desain dengan tanganku sendiri kepada orang lain. Bai NNGBNG. Apakah kamu benar-benar harus seperti ini? Apakah kamu begitu membenciku? Makanan yang masih panas perlahan-lahan menjadi dingin. Saya duduk di depan meja makan. Hati juga ikut menjadi dingin. Pukul 2:30 pagi. Pintu yang tertutup rapat akhirnya terbuka. Bai Ningbing datang dengan bau alkohol. Kenapa kamu belum tidur? Setelah melihatku, wajah Bai Ningbing semakin dingin. Bukankah aku sudah memberitahumu? Apakah saya harus menemani Hao sampai larut malam-malam ini? Aku menundukkan kepalaku dan terdiam cukup lama. Kemudian baru bertanya, selamat ulang tahun. Meskipun sudah terlambat, sudah melewati tengah malam. Hari ini bukan ulang tahunnya lagi. Sumber cahaya. Apa kamu serius? Bai Ningbing berkata dengan tidak sabar. Hao adalah pacar saya. Dia merayakan ulang tahunku dengan tulus. Kamu itu siapa? Kita berdua tidak memiliki hubungan darah. Aku ini, paling banter, hanya dianggap setengah keluargamu. Bisakah kamu menempatkan dirimu pada posisi yang benar? Tidak akan ada kemungkinan apapun di antara kita. Pikiran-pikiranmu hanya membuatku merasa jijik. Setelah mengatakannya, dia pun membanting pintu keluar. Mungkin dia pergi mencari Jing Lin Hao. Lagi pula, dia baru saja mengatakan itu. Jing Lin Hao adalah pacarnya. Aku masih menundukkan kepala menatap kakiku. Mengatakan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kakak Ningbing, maafkan aku. Tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Ini adalah ulang tahun terakhir yang bisa aku temani kamu. Kamar ini benar-benar dingin. Ya, aku tidak bisa menahan pikiran. Lemari pembeku dan kamar kosong ini. Mana yang lebih dingin ya? Sejak kecil aku sangat takut. Saat musim dingin, saya akan memeluk boneka sambil telanjang kaki. Mainan untuk mencari kakak Ningbing tidur bersama. Saat itu, kakak Ningbing sangat menyayangiku. Tidak akan berkata dingin padaku. Sebaliknya, dia akan tersenyum dan memelukku. Menceritakan cerita untuk menidurkanku. Jing Lin Hao mengunggah foto di Weibo. Foto yang menunjukkan dia dan kakak Ningbing bergandeng tangan. Dia mengenakan kalung hati putri duyung yang aku desain. Dia dengan bangga mengumumkan pertunangan mereka di Weibo kepada semua orang. Dan pada saat itu, aku menerima pembekuan manusia. Surat persetujuan eksperimen elektronik yang dikirim oleh kelompok eksperimen. Saya tidak langsung menandatangani. Saya menelepon Bai Ningbing. Teleponnya terputus. Segitiga hitam mengarah ke kanan, saya melanjutkan menelepon. Setelah 5 kali terputus, akhirnya terhubung. Fang Yuan, ada apa denganmu? Suara Bai Ningbing yang tidak sabar terdengar dari ujung telepon. Saya mengatupkan bibir tipis dan berkata pelan. Hanya ingin mengucapkan selamat padamu. Bai Ningbing tertawa sinis. Semoga kamu benar-benar mengucapkan selamat dari hati. Saya menundukkan kelopak mata. Setelah terdiam sejenak, saya bertanya lagi. Kapan pernikahan akan dilaksanakan? 11 November. Suara wanita itu lebih dingin daripada angin dingin musim dingin. Beberapa kata singkat itu membuatku merasa seperti ditusuk ribuan anak panah. 11 November. Hari lahirku. Kedua orang tuaku telah meninggal dunia. Koran tua itu masih mencetak laporan terkait. Istri dari keluarga kaya mengalami gangguan mental. Memanfaatkan suaminya yang sedang tidur untuk menyerang dengan pisau. Kemudian menggantung diri. Hanya meninggalkan anak tunggal. Saya adalah anak tunggal itu.
Keluarga Bai yang baik hati membawa saya untuk dirawat. Bai Ningbing sedikit lebih tua dari saya. Mungkin mereka merasa kasihan dengan nasib saya. Dia hampir memanjakan saya sampai ke langit. Apapun yang aku inginkan. Bahkan bintang di langit pun dia akan petikan untuk saya. Dia benar-benar memetiknya untuk saya. Kematian tragis orang tua saya meninggalkan trauma besar dalam diri saya. Saya sangat kekurangan rasa aman. Jadi, pada suatu malam yang tenang, Bai Ningbing membawa saya naik ke atap. Kemudian dia menunjuk bintang paling terang di langit malam dan berkata, "Sebuah Yuan. Apakah kamu melihat bintang itu? Saya sudah membelinya." Dia menyerahkan semua sertifikat hak cipta bintang itu kepada saya. Kemudian dengan lembut menyentuh ujung hidung saya dan berkata, "Mulai sekarang bintang ini adalah milikmu. Ketika aku tidak di sini, bintang akan menjaga kamu untuk saya." Saya berjalan ke jendela dan membuka tirainya. Ingin melihat bintang saya sekali lagi. Namun di luar jendela awan gelap menyelimuti. Bintang saya telah menghilang. Pagi hari berikutnya, Kepala Tim Penelitian Pembekuan Tubuh, D, menelepon. Meminta saya untuk datang melakukan pemeriksaan tubuh. Bukankah itu tidak perlu? Senyum saya terlihat sedikit menyedihkan. Saya hampir mati. Untuk apa lagi melakukan pemeriksaan tubuh? Bahkan jika diperiksa 1000 kali, sel kanker tidak akan menghilang. Tuan, kami perlu menentukan berdasarkan kondisi tubuh Anda. Cara pembekuan dan waktu pembekuan terbaik. Ini juga untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup Anda. Mohon kerjasamanya. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Jadi saya mengemudi ke sana. Setelah seharian berurusan, pemeriksaan tubuh akhirnya selesai. Saat pergi, Kepala Tim memberikan saya setumpuk bahan. Bentuk peti mati es dan masa depannya. Di mana menyimpannya bisa dipilih. Ini adalah bahan yang relevan. Anda bisa melihatnya. Saya mengangguk dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Tim dengan suara pelan. Kemudian memeluk bahan dan kembali ke liang. Lampu ruang tamu menyala. Jantungku tidak bisa menahan beberapa detak. Bai Ningbing sudah kembali. Aku benar-benar tidak berguna. Setelah diperlakukan begitu kejam oleh Bai Ningbing, aku masih sangat ingin bertemu dengannya. Menenangkan jantungku yang berdebar-debar. Aku berjalan cepat memasuki ruang tamu. Namun, aku melihat Jing Lin Hao yang mengenakan jubah tidur dan memperlihatkan dadanya. "Ayuan sudah kembali." Jing Lin Hao menyambut dengan hangat. "Apakah kamu sudah makan malam?" Ningbing sedang sibuk di dapur. "Apa yang ingin kamu makan? Beritahu saya. Aku akan minta dia untuk membuatnya untukmu." Cara bicaranya benar-benar seperti seorang tuan rumah. Hatiku terasa asam. Aku menggelengkan kepala. Baru saja ingin mengatakan bahwa aku tidak lapar. Namun, Bai Ningbing datang dari dapur sambil membawa makanan yang sudah dimasak. "Kamu kembali tepat waktu. Aku dan Ahau sudah bertunangan. Mulai hari ini, Ahau adalah pemilik rumah ini. Segala hal besar dan kecil di rumah ini akan ditentukan olehnya." Saya menundukkan kepala dan menjawab pelan. "Saya sudah tahu. Awalnya saya pikir saya akan ribut. Tapi saya tidak menyangka saya bisa menerimanya dengan begitu tenang." Dalam tatapan mendalam Bai Ningbing, jarang ada kilatan kejutan. "Jangan terlalu serius." Itu membuat Ah Yuan ketakutan. Jing Lin Hao berkata sambil tersenyum. "Ah Yuan, jangan pedulikan dia. Mari kita pergi makan." Setelah berkata demikian, dia menarik saya menuju restoran. Saya tidak menyangka Jing Lin Hao tiba-tiba datang menarik saya. Perhatikan niat di baliknya. Dokumen yang saya pegang jatuh berantakan di lantai. Bai Ningbing mengernyitkan dahi. Dia membungkuk dan mengambil satu gambar desain peti mati es dari lantai. Kemudian dengan nada dingin, dia bertanya, "Fang Yuan, apa ini?" Meskipun hati saya sangat tegang. Tapi di permukaan, saya berusaha terlihat tenang. Saya menjelaskan tanpa menunjukkan emosi. Gambar desain peti mati es adalah bahan yang saya cari untuk tugas liburan musim panas. Sebelum libur, guru memberi tugas kepada kami untuk merancang produk dengan bebas. Saya ingin merancang peti mati kristal yang dapat melindungi ST agar tidak membusuk. Jadi saya mencari beberapa informasi di internet. D mencetaknya sebagai referensi. Saya sekarang kuliah tahun pertama. Belajar desain. Alasan ini juga bisa dianggap masuk akal. Namun wajah Bai Ningbing masih dipenuhi awan gelap. "Fang Yuan, apakah kamu sedang sakit?" Orang tuaku juga dimakamkan oleh Bai Ningbing. Pada hari pemakaman orang tuaku, aku kembali mengurung diri di dalam lemari. Akhirnya, Bai Ningbing menemukanku. Tapi dia tidak memaksaku untuk keluar. Melainkan dia membuka pintu lemari dan masuk untuk menemaniku. "Kakak Ningbing, apakah di dalam peti mati juga gelap dan dingin seperti ini?" Aku bertanya padanya dengan mata merah. Aku bermimpi ibu memintaku untuk masuk ke peti mati dan menemaninya. Dia bilang dia merasa sangat dingin dan takut sendirian di dalam peti mati. "Itu hanya mimpi." Kakak angkat protagonis berkata, "Jangan takut, jangan takut. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi dariku." Aku memeluk leher kakak angkat, mengatakan lembut di telinganya. "Selama kakak Ningbing ada, terkurung dalam peti mati pun, Ayuan tidak takut."
Sepertinya kakak Ningbing pasti masih ingat tentang hal ini. Jadi dia salah paham. Dia mengira aku lagi-lagi menyatakan perasaan padanya dengan cara yang tersirat melalui peti es. Jika kakak Ningbing tidak suka, maka aku akan mengganti arah desain. Aku berkata pelan. Hanya tugas liburan musim panas. Jangan marah. Kakak Ningbing hanya diam dengan wajah dingin. Namun, Jing Linhao tersenyum dan mencoba meredakan suasana. Iya, mari ganti. Peti mati itu sangat membawa kesialan. Pemuda, jangan berpikir terlalu gelap. Cobalah sedikit lebih cerah. Aku mengumpulkan semua dokumen yang berserakan di lantai. Lalu di depan kakak Ningbing, semua dokumen dibuang ke tempat sampah. Wajah bayi Ningbing mulai sedikit tenang. Tengah malam setelah semua orang tidur, aku bangun diam-diam untuk memeriksa dokumen di tempat sampah. Saat kembali ke kamar, Jing Linhao keluar dari kamar Bai. Dia mengenakan jubah tidur. Dadanya penuh dengan bekas yang ambigu. Tanpa perlu berpikir pun sudah tahu apa yang dia dan Bai Ningbing lakukan di dalam kamar. Aku memaksa diri untuk mengalihkan pandangan. Kemudian mengingatkan diri sendiri berulang kali. Jangan melihat, jangan berpikir. Dia adalah tunangan Bai Ningbing. Apapun yang mereka lakukan, itu seharusnya. Kakak Ningbing menyukainya. Dia bisa memberikan kebahagiaan untuk kakak Ningbing. Itu sudah cukup. Fang Yuan, kenapa kamu tidak berani melihatku? Jing Linhao terlihat penuh provokasi di wajahnya. Berubah total dibandingkan beberapa jam yang lalu. Apakah sampai sekarang kamu masih tidak bisa menerimanya? Orang yang dicintai Bai Ningbing adalah saya, bukan kamu. Saya menundukkan mata. Tidak ada. Saya sudah menerimanya. Jangan berpura-pura. Apa kamu pikir saya tidak bisa melihatnya? Jing Linhao berkata dengan sinis. Lihatlah tatapan Bai Ningbing, itu benar-benar tidak normal. Meskipun kamu memanggilnya kakak Ningbing, tapi dia yang membesarkanmu. Kakak perempuan seperti ibu. Fang Yuan, apakah kamu punya masalah mental? Saya menggigit bibir saya dengan kuat dan tidak bersuara. Apakah saya benar-benar punya masalah mental? Tidak heran kakak Ningbing menjadi sangat membenci saya setelah mengetahui perasaan saya. Ternyata perasaan ini di mata orang-orang begitu tidak berharga. Saya mendengar kamu menjadi yatim piatu karena ibumu mengalami gangguan mental. Di tengah malam, dia menikam ayahmu lebih dari 100 kali. Dia membunuh ayahmu dengan kejam. Jing Linhao mendekat langkah demi langkah, sengaja memprovokasi. Tidak heran kamu punya masalah mental. Ternyata itu diwariskan. Ternyata ini diwariskannya. Ibumu adalah seorang gila yang psikologisnya terdistorsi. Kamu juga sama. Saya bisa mentolerir penghinaan dari Jing Linhao. Tapi saya tidak bisa mentolerir Jing Linhao menghina orang tuaku yang telah meninggal. Diam. Saya maju dan mencengkeram leher Jing Linhao. Kamu sama sekali tidak tahu keseluruhan cerita. Kamu tidak punya hak. Belum selesai bicara, suara dingin tiba-tiba terdengar. Yuan, apa yang kamu lakukan? Bai NNGBNG entah kapan terbangun. Dia berdiri di pintu dengan wajah marah menatap saya. Jing Linhao seolah tidak bisa berdiri stabil. Ia jatuh ke tubuh Bai NNGBNG. Ia dengan suara penuh rasa sakit berkata, NNGBNG, jangan salahkan Yuan. Semuanya salah saya. Saya seharusnya tidak keluar seperti ini untuk mencari air. Saya awalnya berpikir sudah larut malam. Yuan pasti sudah tidur. Jadi saya tidak memperhatikan penampilan. Saya keluar dengan mengenakan jubah tidur. Siapa sangka saat saya membuka pintu, aku bertabrakan langsung dengan Yuan. Dia melihat bekas-bekas di tubuh saya dan memarahi saya karena tidak tahu malu. Dia bahkan bilang orang sepertiku sama sekali tidak layak bersamamu. Dia dengan mudah menggambarkanku sebagai seseorang yang psikologinya terdistorsi. Tidak tidur di tengah malam, bersembunyi di depan pintu orang lain untuk mendengarkan. Lalu merasa cemburu dan memukul tunangan orang lain. Dia berbohong. Aku tidak memarahinya. Sudut mataku sedikit memerah. Dia sengaja menggunakan urusan orang tuaku untuk menyerangku. Dan bahkan menghina ibuku sebagai orang gila. Ketika aku di sekolah dasar, aku dibully oleh teman-teman sekelas karena urusan ibuku. Mereka mengelilingiku, sambil melemparkan sampah ke arahku. Mengatakan bahwa aku adalah anak gila dari wanita gila. Akhirnya, Bai Ningbing yang turun tangan menyelesaikan masalah ini. Aku tahu kakak Ningbing pasti tahu. Aku tidak akan pernah berbohong tentang hal ini. Karena ini adalah rasa sakit abadi di hatiku. Apa ini gila? Apa yang kau bicarakan, Yuan? Jing Linhao menunjukkan ekspresi bingung. Apa yang terjadi dengan orang tuamu? Saya hanya tahu bahwa mereka meninggal ketika kamu masih kecil. Selain itu, saya tidak tahu apa-apa. Bai Ningbing dengan lembut menenangkan Jing Linhao beberapa kalimat. Kemudian dia berpaling dan memandangku dengan dingin. Fang Yuan, tidak pernah terpikir untuk tidak mencemarkan nama baik Hao. Kamu bahkan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tatapan matanya penuh dengan kekecewaan. Hao tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah memberitahunya tentang latar belakangmu. Jika kamu tidak memberitahu, apakah dia tidak akan mencarinya di internet sendiri?
Saya merasa tidak adil. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa dicari. Cukup. Tanpa menunggu saya menyelesaikan kalimat, Bai Ningbing dengan suara dingin memotong saya. Apakah kamu pikir semua orang suka seperti kamu? Suka mengadu domba? Saya terkejut seketika. Niat yang tidak baik. Membocorkan rahasia. Ternyata kakak Ningbing melihatku seperti ini. Saat ini, semua penjelasan terasa sangat tidak berarti. Segera minta maaf kepada Ahao. Bai Ningbing memerintahkan dengan wajah dingin. Aku menggigit bibirku dan tidak berkata apa-apa. Aku tidak akan meminta maaf. Aku tidak salah. Yang seharusnya meminta maaf adalah Jing Lin Hao. Sepertinya aku benar-benar telah memanjakanmu. Suara Bai Ningbing semakin dingin. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar dari kamar. Renungkan dengan baik di dalam kamar. Keluarlah hanya ketika kamu sudah berpikir dan bersedia meminta maaf. Sejak kecil, aku selalu diperlakukan istimewa oleh Bai Ningbing. Tapi hari ini dia memanjakan pria lain. Aku dikurung di dalam kamar. Berbaring di tempat tidur sambil memeluk lututku. Meringkuk menjadi bola kecil. Tapi aku masih merasa sangat dingin. Saat itu, ponselku tiba-tiba bergetar. Kepala kelompok eksperimen pembekuan mengiriku sebuah pesan. Tuan, laporan pemeriksaan kesehatan Anda sudah keluar. Setelah penelitian oleh tim kami, waktu pembekuan terbaik untuk Anda adalah antara tanggal 5 hingga 14 bulan depan. Anda dapat memilih sesuai keinginan Anda. Pilih salah satu hari untuk dibekukan. Bulan depan adalah November. Jantungku kembali berdenyut nyeri. Saya terdiam dalam kegelapan cukup lama. Lalu dengan tangan bergetar saya menulis tanggal yang saya pilih. 11A114. Tanggal 11 November adalah ulang tahunku. Dan juga merupakan hari pernikahan Bai NNGBNG dan JNG Lin Hao. Saya rasa lebih baik tidak pergi ke pernikahan mereka. Kakak Ningbing sudah sangat jenuh dengan saya. Jika saya pergi, itu hanya akan mengganggu mereka. Jadi lebih baik pergi dengan tenang. Segera. Waktu saya sudah hampir habis. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dan saya tidak ingin membuang waktu berharga. Semua terbuang sia-sia dalam penahanan. Maka saya yang bangga menundukkan kepala. Saya menemukan Bai NNGBNG. Menggigit bibir. Saya mengakui kesalahan saya padanya. Kakak Ningbing. Saya sudah memikirkan semuanya. Semuanya adalah kesalahan saya. Aku minta maaf padamu. Namun Bai NNGBNG tetap dengan wajah dinginnya. Tatapannya padaku tidak lagi ada. Kasih sayang dan kehangatan yang pernah ada. Orang yang seharusnya kamu minta maaf bukan aku, tapi Ahao. Bibirku berdarah karena menggigitnya. Dalam mulut yang penuh dengan rasa amis manis. Aku dengan sedih menyadari. Dia telah memberikan kelembutan dan kasih sayangnya kepada pria lain. Aku meminta maaf padanya. Emosiku terlalu berlebihan. Tubuhku tak bisa berhenti bergetar. Kakak ipar. Maaf. Satu panggilan, kakak ipar, membuat wanita itu terdiam sejenak. Mata hitam Bai Ningbing bergetar lembut. Sejenak, dia bahkan tidak berani percaya apa yang didengarnya. Apakah sekarang sudah bisa? Kakak Ningbing. Aku tersenyum seolah menyiksa diriku sendiri. Tersenyum lucu, tetapi mataku mulai merah. Apakah kamu puas? Bai Ningbing seharusnya merasa puas. Tapi entah kenapa, melihat aku mengakui kesalahan. Mendengar aku memanggil Jing Lin Hao kakak ipar. Namun di dalam hatinya, dia merasa tidak enak. Dia mengalihkan pandangannya dan tidak berani melihatku lagi. Hanya tanggapan yang dingin. Mulai hari ini, kamu pindah ke lantai yang tepat. Aku tertegun sejenak. Tapi segera saya sadar. Dia percaya pada kata-kata Jing Lin Hao. Kakak Ningbing, apakah di matamu? Aku benar-benar tipe orang yang akan bersembunyi di balik pintu kamarmu. Mendengarkan kamu bermesraan dengan pria lain, kamu bahkan melihatku seperti ini. Perasaan dingin kembali melanda. Saya merasa dunia berputar. Hampir tidak bisa menahan diri dan ingin pingsan. Namun saya tidak jatuh. Aku menggertakkan gigiku dan bertahan. Baik, karena kakak Ningbing memintaku pindah ke bawah. Kalau begitu, aku akan pindah. Lagi pula saya tidak punya banyak waktu untuk hidup. Saat sore, saya kembali mengemudi ke laboratorium pendinginan. Saya ingin berdiskusi dengan penanggung jawab. Setelah dibekukan, peti mati es harus diletakkan di mana? Saya lihat di dokumen bahwa ada juga ruang penyimpanan peti es kalian di dasar laut. Apakah ini benar? Tentu saja. Sebenarnya, saya tidak ingin menyembunyikannya dari kamu. Sebagian besar ruang penyimpanan peti es kami berada di dasar laut. Penanggung jawab menjawab. Karena di darat, untuk menjaga peti es, harus berada pada suhu di bawah 0 derajat Celcius untuk waktu yang lama. Itu membutuhkan konsumsi listrik yang sangat besar. Tetapi jika peti es disimpan di dasar laut, konsumsi energi akan sangat rendah. Karena suhu di dasar laut memang sudah sangat rendah. Baik. Sangat baik. Aku tertawa. Saya ingin menyimpan peti es saya di dasar laut. Bolehkah saya bertanya mengapa? Saya masih tersenyum. Karena di sana bintang-bintang tidak dapat ditemukan.
Bintang-bintang adalah hadiah dari kakak Ningbing. Kakak Ningbing berkata, kemanapun aku pergi, bintang-bintang akan mengikutiku. Selalu menjaga saya untuknya. Tapi sekarang kakak Ningbing sudah tidak menyukai saya. Dan aku juga sekarat. Terlalu menyedihkan memiliki ST yang disukai seseorang. Jadi saya memutuskan untuk memberi bintang-bintang kebebasan. Tenggelam ke dasar laut di mana bintang tak bisa melihat, dan pergi dengan tenang. Tidak ingin merepotkan bintang-bintang. Karena tidak ingin bertemu dengan Jing Lin Hao. Saya sengaja menunda pulang sampai larut malam. Saat saya sampai di rumah, villa itu terang benderang. Bai NNGBNG sedang duduk dengan wajah masa menunggu saya di ruang tamu. Kakak Ningbing. Ada apa? Saya tampak bingung. Tidak mengerti apa yang salah lagi. Padahal saya seharian berada di luar. Namun Bai NNGBNG melemparkan setumpuk dokumen di depan saya. Lalu dengan marah dia bertanya, FNG Yuan, katakan padaku apa ini? Saya menundukkan kepala. Lalu di antara dokumen yang berserakan di lantai, melihat diagnosis kanker saya sendiri. Bagaimana bisa kamu sembarangan membuka barang-barang saya? Saya langsung panik, tidak berani menjawab pertanyaan Bai NNGBNG secara langsung. Jadi saya mengalihkan pembicaraan. Saya sudah 18 tahun. Kamu tidak boleh sembarangan masuk ke kamarku dan mengacak-acak barang-barangku. Bai NNGBNG yang marah langsung menjatuhkan cangkir teh di meja. Apakah ini yang penting? Dengan suara benturan. Gelas teh jatuh ke lantai mengeluarkan suara berat. Saya terkejut dan seluruh tubuh saya bergetar. Yuan, kamu salah paham tentang kakak Ningbing. Dalam suasana tegang. Jing Lin Hao keluar berpura-pura baik untuk meredakan suasana. Dia tidak masuk ke kamarmu. Saya tidak membawa pakaian ganti. Pakaian yang saya pakai kemarin sudah kotor. Wajahnya memerah. Setelah terdiam beberapa detik, ia melanjutkan dengan jelas. Saya benar-benar tidak punya pakaian untuk dipakai. Terpaksa masuk ke kamarmu. Ingin mencari pakaian lama milikmu untuk keadaan darurat. Siapa sangka, saya secara tidak sengaja melihat di meja belajarmu. Di atas dan melihat surat diagnosis kanker ini. Dia jelas sedang berbohong. Karena pada hari pertama saya menerima surat diagnosis kanker ini. Saya langsung menguncinya. Namun dalam deskripsi Jing Lin Hao, saya seolah-olah sengaja meletakkan surat diagnosis kanker. Tempat yang mencolok menunggu mereka menemukannya. Yuan, kamu masih begitu muda. Bagaimana mungkin kamu bisa terkena kanker? Jing Lin Hao memegang dadanya. Ekspresinya sedih namun tampan. Katakan yang sebenarnya kepada kakak ipar. Surat diagnosis kanker ini sebenarnya adalah benar-benar atau hanya leluconmu? Aku menoleh melihat Bai Ningbing. Baru sekarang menyadari hal ini. Bai Ningbing memandang ke dalam mataku. Kemarahan lebih besar daripada kekhawatiran. Pasti sebelum aku pulang. Jing Lin Hao sudah membisikkan cukup banyak. Jadi, kakak Ningbing tidak mengira aku terkena kanker. Dia hanya mengira aku berpura-pura sakit untuk menarik perhatiannya. Sewa. Ini juga baik. Setidaknya rahasiaku tidak akan terungkap. Itu adalah lelucon. Aku berkata pelan. Aku hanya bercanda dengan teman-temanku. Tak disangka kalian mengiranya. Tanpa menunggu aku menyelesaikan. Bai Ningbing yang duduk di sofa dengan wajah muram tiba-tiba. Bai Ningbing tiba-tiba berdiri. Sekarang segera ikut aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Apakah ini lelucon? Sampai di rumah sakit akan ada kejelasan. Kakak angkat Ningbing. Saya tidak ingin pergi. Perlawanan saya yang lemah. Tatapan dingin dan tajam Bai Ningbing datang. Hanya dengan satu tatapan, hatiku hancur. Saya mengenal kakak angkatku Ningbing. Jadi saya juga tahu pemeriksaan hari ini tidak bisa dihindari. Ketika sampai di rumah sakit, sudah larut malam pukul 12. Seharusnya, pada waktu ini, kecuali bagian gawat darurat, bagian lain tidak melayani pasien. Tapi Bai Ningbing menelepon Dekan sebelum datang. Dekan tidak berani menyinggung dewa pembunuh ini. Jadi dia segera memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang paling menyeluruh. Hasil pemeriksaan kanker paling cepat memakan waktu 2 jam. 2 jam ini. Setiap menit dan detik terasa seperti siksaan bagi saya. Saya tidak bisa tidak berpikir. Jika Ningbing tahu bahwa saya akan segera mati, apakah dia akan merasa sedih untuk saya? Atau mungkin saya sekarang hanya menjadi beban bagi Ningbing. Bagi kakak angkatku, saya hanyalah sebuah beban. Beban ini tidak hanya memiliki kepribadian yang menyimpang. Dan dia sangat cemburu. Dia sudah lama ingin menyingkirkan saya. Entah sudah berapa lama akhirnya sampai di ujung. Dokter keluar sambil membawa laporan diagnosis. Bai Ningbing. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Tubuh Fang Yuan sangat sehat. Sama sekali tidak menderita kanker. Saya sama sekali tidak menyangka. Setelah menderita begitu lama. Akhirnya datang dengan kesehatan seperti ini. Saya tiba-tiba menoleh melihat Jing Lin Hao. Tidak perlu berpikir pun sudah tahu. Ini pasti dia yang melakukannya diam-diam. Kabar baik. Sangat baik. Jing Lin Hao menghela napas panjang. Dengan tampang yang seolah akhirnya merasa tenang. Hanya sebuah lelucon saja. Yuan baik-baik saja. Saya dan Ningbing merasa tenang. Namun,
Bai Ningbing tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap saya dalam-dalam. Tiba-tiba saya sadar wajah saya pucat sekali. Hampir tidak ada warna darah. Orang yang dia rawat sepertinya sedang perlahan layu. Meskipun tidak mengidap kanker. Tetapi menurut hasil pemeriksaan, tubuh saya sekarang sangat lemah. Sudah mengalami malnutrisi yang parah. Sepertinya dia melihat keraguan Bai Ningbing. Dokter itu menambahkan dengan tenang. Apakah kamu baru-baru ini sedang diet? Ingin mengejar bentuk tubuh itu sangat wajar. Namun diet tidak disarankan. Terutama dalam keadaan seperti kamu sekarang. Itu sudah sangat mempengaruhi kesehatan tubuh. Lihatlah wajah kecilmu yang pucat ini. Tidak heran jika kakakmu mengira kamu terkena kanker. Wajah Bai Ningbing seketika berubah sangat buruk. Saya memang tidak makan dengan baik belakangan ini. Itu juga wajar. Bagaimanapun juga, sudah sakit. Kakak Ningbing kembali mengabaikan dan membenciku. Bagaimana saya bisa fokus untuk makan dengan baik? Tetapi bagi Bai Ningbing, ini tampak sangat berbeda. Untuk berpura-pura sakit dan menipuku. Kamu begitu menyia-nyiakan tubuhmu sendiri. Tatapan Bai Ningbing padaku dingin. Sampai cukup untuk menyengat di musim panas. Apa yang ingin kamu lakukan? Membuatku merasa kamu menyedihkan. Lalu setuju untuk bersamamu. Hong Yuan, bisakah kamu sedikit sadar? Aku tidak. Air mataku jatuh tak terkendali. Meskipun tahu dia tidak akan percaya. Aku tetap berusaha untuk membantah. Aku benar-benar tidak. Namun penolakanku di hadapan fakta yang sekuat ini terasa begitu lemah. Bai Ningbing melihatku dengan sangat kecewa. Bagaimana bisa aku membesarkanmu menjadi seperti ini? Pada saat itu, aku hanya merasa seperti ditusuk ribuan anak panah. Bai Ningbing meninggalkanku sendirian di rumah sakit. Langsung menarik Jing Lin Hao. Selama seminggu berikutnya, dia tidak berbicara denganku lagi. Beberapa kali aku ingin meredakan hubungan kami. Tapi semua gagal. Sampai sehari sebelum Bai Ningbing dan Jing Lin Hao mengadakan pernikahan. Aku dengan cemas menemui kakak angkat Bai NNGBNG. Kakak angkat Ningbing. Besok kamu akan menikah. Apakah kamu masih enggan berbicara denganku? Aku menundukkan kelopak mata. Ekspresiku begitu sedih. Tatapan Bai NNGBNG tetap dingin. Apakah kamu sudah putus asa? Aku mengangguk dengan mata yang memerah. Sudah putus asa. Aku bersumpah kali ini aku tidak akan berbohong padamu. Kali ini aku tidak berbohong. Karena aku segera akan pergi. Orang sudah mati. Hatiku mungkin akan mati juga. Bai NNGBNG melirik mataku yang memerah. Jelas tidak mempercayai kata-kataku. Tapi dia tetap melunak. Lagi pula, dia adalah orang yang dibesarkannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tega untuk terus mengabaikanku? Besok datanglah ke pernikahanku dan Ahao. Berikanlah doa yang tulus untuk kami. Aku akan memaafkanmu. Bai NNGBNG berkata dengan suara dingin. Jangan coba-coba melakukan trik apapun. Ahao, aku sudah bertekad untuk menikah. Apapun yang kamu lakukan tidak akan mengubah hasil ini. Saya menundukkan kepala. Saya tidak akan membuat keributan. Saya sangat tenang. Justru membuatnya merasa sakit di hati. Sebuah perasaan gelisah tiba-tiba menguasai seluruh hati saya. Bai Ningbing mengalihkan pandangannya. Tidak berani lagi melihat wajahku. Namun, aku justru berbicara saat itu. Kakak Ningbing, aku akan datang ke pernikahanmu. Tapi bisakah kau setelah pernikahan selesai makan bersamaku? Bai Ningbing dan Jing Lin Hao mengadakan pernikahan bergaya barat. Upacara pernikahan biasanya berlangsung pada pukul 12 siang. Sebelumnya sudah selesai. Besok adalah ulang tahunku. Dulu, ulang tahunku selalu kau temani. Bisakah kau temani aku merayakan ulang tahun terakhir ini? Aku tahu meminta ini di hari pernikahanmu sangat berlebihan. Tapi aku tidak akan mengganggu pernikahanmu. Pukul 4 sore. Semua upacara pernikahan pasti sudah selesai. Kau hanya perlu datang untuk menemani aku makan sepotong kue. Dan mengucapkan selamat ulang tahun, aku sudah puas. Permintaan yang begitu rendah hati ini. Bai Ningbing pada akhirnya tidak tega menolak. Maka dia dengan kaku menjawab baik. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya terjaga sampai pagi. Lalu saya bersiap untuk menghadiri pernikahan Bai Ningbing. Pernikahannya sangat meriah. Hampir semua sosialita datang untuk memberi dukungan. Jing Lin Hao mengenakan jas putih desain khusus. Dengan wajah bahagia, ia memeluk pinggang Bai Ningbing. Bai Ningbing juga mengenakan gaun pengantin. Kakak Ningbing benar-benar cantik. Cantik, elegan, dan bertekad kuat. Sepertinya waktu sangat menyayangi dia. Tidak pernah meninggalkan bekas di wajahnya. Sudah 13 tahun berlalu, tapi dia masih sama seperti saat dia menggendongku keluar dari lemari pakaian. Masih begitu cantik dan mempesona. Pandangan saya terpaku pada dirinya, saya menatapnya berkali-kali. Lalu aku melangkah maju untuk menyerahkan hadiah. Pernikahan yang telah kusiapkan dengan kedua tangan. Kakak Ningbing, selamat menempuh hidup baru. Aku dengan tulus mendoakannya. Semoga dia bahagia dan sejahtera di masa depan. Bai Ningbing menerima hadiah. Dia menatapku dalam-dalam. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja, sepertinya ada sesuatu di matanya yang tidak bisa
Perasaan yang tersembunyi tampak mengalir dengan liar. Sayangnya, aku tidak melihatnya. Setelah memberikan hadiah, aku pun pergi dengan diam-diam dari pernikahan. Kakak Ningbing, mohon maafkan kelemahanku. Aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melihatmu menikah dengan Jing Lin Hao. Maaf, aku tidak memiliki kebesaran hati sebesar itu. Aku dengan tulus mendoakan kakak Ningbing. Tapi aku tidak akan pernah mengakui Jing Lin Hao. Setelah meninggalkan pernikahan, aku pertama-tama pergi ke pemakaman untuk memberikan bunga terakhir bagi orang tuaku yang telah meninggal. Ibu, sekarang aku sepertinya mengerti mengapa kau memilih bunuh diri. Hidup itu benar-benar menyakitkan. Kenapa kamu tidak membawaku pergi bersamamu saat itu? Kamu sangat membenci ayah. Tapi kamu yang membawanya pergi. Kamu bilang kamu sangat mencintaiku. Tapi kamu meninggalkanku sendirian di sini. Dunia ini begitu luas. Tiba-tiba aku merasa sangat kesepian. Seolah-olah tidak ada satupun orang yang memilihku dari awal hingga akhir. Memilihku dengan tegas. Mencintaiku sampai mati. Tidak akan pernah meninggalkanku. Bahkan ibu pun tidak melakukannya. Sudahlah. Ibu, kamu bahkan tidak mencintaiku sebanyak itu. Kakak Ningbing sebenarnya sudah melakukan yang terbaik. Jika kalian ada di surga, jangan memberkatiku. Berkatilah dia. Setelah mengatakannya, aku membungkuk dan mencium nisan orang tuaku. Lalu aku berbalik dan pergi. Aku datang sendiri ke restoran. Lalu sabar menunggu kakak Ningbing datang. Menemani aku merayakan ulang tahunku yang terakhir. Di langit jauh, kembang api mulai dinyalakan. Jaraknya begitu jauh. Aku bisa melihat dengan jelas beberapa huruf besar di kembang api. Selamat menikah untuk Bai Ningbing dan Jing Lin Hao. Kembang api di siang hari. Sungguh mewah ya. Mewah, tapi romantis. Kakak Ningbing adalah tipe yang akan mengagungkan dirinya sendiri. Menjadi wanita yang memanjakan orang yang dicintainya setinggi langit. Sayangnya, orang yang dia cintai tidak pernah aku. Waktu berlalu detik demi detik. Arah pernikahan selalu ramai. Bahkan di restoran ada orang yang berdiskusi dengan antusias. Mengatakan bahwa jas Jing Lin Hao bernilai ratusan miliar. Berlian yang terpasang di atas semuanya adalah berlian asli. Dan ada juga yang mengatakan Bai Ningbing benar-benar memanjakan Jing Lin Hao. Menghabiskan banyak uang untuk mengundang penyanyi favorit Jing Lin Hao untuk bernyanyi. Aku mendengarkan dengan tenang. Dunia begitu gaduh. Hanya aku yang merasa kesepian dan tenang. Akhirnya sampai jam 3. Kakak Ningbing pasti akan segera datang. Sudah jam 4. Waktu yang dijanjikan sudah tiba. Kenapa kakak Ningbing belum datang juga? Apakah ada halangan? Sekarang jam 5. Pernikahan sudah lama berakhir. Di restoran, tidak ada yang membahas pernikahan ini lagi. Tapi aku masih belum menunggu Bai Ningbing. Telepon tiba-tiba bergetar F. Sebuah notifikasi muncul. Jing Lin Hao mengirimkan sebuah Weibo. Pernikahan telah berakhir. Bulan madu dimulai. Bulan madu, perhentian pertama, Pulau Phuket. Sekarang berangkat. Di bawah tulisan terdapat sebuah foto. Foto tersebut menunjukkan 2 tiket pesawat yang ditumpuk. Tiket di atas adalah milik Jing Lin Hao. Tiket di bawah sudah jelas siapa pemiliknya. Waktu keberangkatan tiket adalah pukul 5:30 sore. Saat ini aku akhirnya mengerti. Bai Ningbing tidak akan datang. Kue di meja sudah mulai. Aku mengambil kue itu. Seolah-olah seperti boneka tanpa jiwa, aku memasukkan ke mulut. Kenapa krimnya terasa asin? Tidak enak sama sekali. Aku memaksa diri untuk menghabiskan 1 potong kue. Lalu membayar dan berbalik pergi. Fang Yuan. Selamat ulang tahun, semoga tidak bahagia. Fang Yuan. Berharap kamu tidak lagi menderita setelah kematian. Ini adalah ucapan selamat ulang tahun untuk diriku sendiri. Aku mengemudikan mobilku ke laboratorium pendingin. Di dalam laboratorium, semua staf sudah siap menunggu kedatanganku. Ulang tahunku tidak dirayakan oleh siapapun. Tapi untungnya, ada seseorang yang mengantar saat kematianku. Meskipun itu sekelompok orang asing. Aku berpikir sejenak. Lalu aku mengeluarkan sepucuk surat wasiat dari tas dan memberikannya kepada kepala tim eksperimen pendingin. Jika ada yang mencariku, berikan surat wasiat ini kepadanya. Jika tidak ada yang mencariku, maka buang saja. Lagi pula itu bukanlah hal yang penting. Kepala tim menerima surat wasiat itu. Aku akan menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian aku berbalik, melangkah perlahan menuju peti mati yang menjadi milikku. Aku berbaring di dalamnya. Seperti saat kecil, setiap kali ayah dan ibu bertengkar, aku selalu bersembunyi di dalam lemari. Ruang sempit di dalam lemari membuatku merasa aman. Ini terlalu besar dan rumit, saya tidak bisa menanganinya. Jadi saya kembali ke lemari pakaian saya. Segala sesuatunya sudah siap. Mulai pendinginan. Sesuai perintah penanggung jawab. Hawa dingin mulai menyerang. Saya seketika kehilangan kesadaran. Selamat tinggal, Kak Ningbing. Semoga berbahagia di hari pernikahanmu. 1 minggu kemudian, Bai Ningbing dan Jing Lin Hao kembali ke villa bersama. Villa itu sunyi sepi. Bai Ningbing secara naluriah mengernyitkan dahi. Dia merasa ada yang kurang. Segera Bai Ningbing menyadari.
Tanpa sambutan Fang Yuan. Dulu setiap kali Bai Ningbing pulang dari perjalanan dinas, Ah Yuan selalu berlari menyambut Bai Ningbing. Lalu dengan kekanak-kanakan berkata, "Kak Ningbing, kenapa kamu baru kembali? Ah Yuan sangat merindukanmu." Tapi kali ini tidak ada yang menyambut. Bai Ningbing merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Tapi dia ingat bahwa sebelum berangkat, dia memang telah mengecewakannya. Jadi, amarah yang tidak jelas ini di dalam hati kembali ditekan paksa oleh Bai Ningbing. Fang Yuan. Bai Ningbing memanggilnya sekali untuk mengeluarkannya. Setelah kembali dari perjalanan dinas kali ini, Bai Ningbing membawakan hadiah untuknya. Bisa dianggap sebagai sedikit. Namun, villa itu tetap sunyi tanpa ada yang menjawab. Anak ini kenapa tidak bersuara? Jing Lin Hao membuka mulutnya dengan senyuman. Jangan-jangan masih marah padamu? Tapi saat itu, kejadian terjadi tiba-tiba. Bahkan kamu tidak hadir di pernikahan kita. Setelah itu, kamu segera pergi ke Eropa. Setelah itu, aku khawatir asistenmu tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Aku bahkan pergi mencari Ayuan untuk menjelaskan situasinya. Tapi dia, Jing Lin Hao sengaja hanya mengucapkan setengah kalimat. Mengenai setengah kalimat yang tersisa, biarkan Bai Ningbing membayangkannya sendiri. Amarah Bai Ningbing memang langsung menyala. Aku benar-benar telah memanjakannya hingga tidak tahu batas. Sudahlah, sudahlah. Hari itu adalah ulang tahun Fang Yuan. Kamu mengabaikannya. Sangat wajar jika dia sedikit marah. Jing Lin Hao perlahan berjalan ke samping Bai Ningbing. Lalu dia dengan lembut menyarankan. Saya telepon Ayuan untuk memanggilnya kembali. Jangan marah juga. Kita semua adalah satu keluarga. Secara lahiriah, Jing Lin Hao berbicara untukku. Tapi sebenarnya dia menggunakan pengertian dirinya untuk menyoroti kenakalanku. Bagaimanapun, Bai Ningbing demi pekerjaan meninggalkan pengantin pria sendirian di lokasi pernikahan. Dia tidak marah dan bahkan dengan lembut ditelepon. Mengingatkan Bai Ningbing untuk menjaga kesehatan dan tidak terlalu lelah. Sedangkan aku hanya ditinggalkan pada hari ulang tahunku. Lalu mulai berbuat onar. Jika dibandingkan seperti ini, jelas siapa yang lebih diuntungkan dalam situasi ini. Jing Lin Hao mengeluarkan ponselnya. Dengan berpura-pura, dia memanggil nomor Fang Yuan. Lalu dia mengeluarkan suara heran. Bai Ningbing kembali mengernyitkan dahi. Ada apa? Jing Lin Hao tampak bingung. Apakah saya telah menekan nomor yang salah? Kenapa layanan pelanggan mengatakan ini adalah nomor kosong? Saya telah menyimpan akun Ayuan. Dulu jelas bisa terhubung. Kenapa tiba-tiba menjadi kosong? Bai Ningbing tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia segera mengeluarkan ponsel dan menekan nomor Fang Yuan. Namun, detik berikutnya, dia pun sama seperti Jing Lin Hao. Mendengar suara layanan pelanggan elektronik yang tidak bernyawa. Selamat pagi. Nomor yang Anda tuju tidak tersedia. Fang Yuan hanya memiliki satu nomor ponsel dari awal hingga akhir. Dan sekarang nomor ini telah menjadi kosong. Jing Lin Hao tampaknya menyadari sesuatu. Dia tampak khawatir. Namun sebenarnya, dia diam-diam memicu keadaan. Ningbing. Fang Yuan jangan-jangan pergi dari rumah karena marah. Wajah Bai Ningbing terlihat sangat buruk. Bai Ningbing melangkah cepat menuju kamarnya. Lalu dia menendang pintu terbuka. Ruangan yang awalnya didekorasi dengan hangat dan menarik. Saat ini, semuanya kosong dan tidak ada apa-apa. Hadiah-hadiah yang Bai Ningbing berikan padanya. Boneka kelinci yang selalu dia peluk saat tidur setiap malam. Dan semua boneka kapas yang dia koleksi juga sudah menghilang. Bahkan spray dan bantalnya juga sudah tidak ada. Hanya tersisa papan tempat tidur yang telanjang berdiri di sana. Jing Lin Hao yang mengikuti Bai Ningbing. Hao menutup mulutnya dan terkejut. Barang-barang Ayuan mana? Kenapa semuanya hilang? Apakah dia benar-benar pergi dari rumah? Di bawah arahan Jing Lin Hao yang disengaja. Bai Ningbing juga dengan cepat mengira saya pergi dari rumah karena marah padanya. Dalam sekejap, kemarahan Bai Ningbing semakin meningkat. Hanya karena hal kecil ini, dia harus pergi dari rumah. Sungguh keterlaluan dia. Melihat Bai Ningbing begitu marah, Jing Lin Hao merasa senang di dalam hati. Namun, dia berpura-pura terlihat sangat khawatir di permukaan. Dengan dahi berkerut, dia berkata dengan cemas. Anak ini, Ayuan, kenapa dia begitu impulsif? Ningbing. Ayuan sekarang seharusnya sakit. Segera kirim orang untuk mencarinya. Sekarang dunia ini begitu kacau. Dia seorang anak kecil, betapa berbahayanya di luar sana. Wajah Bai Ningbing terlihat sangat buruk. Anak itu sudah 18 tahun. Di negara kita, 18 tahun sudah dianggap dewasa. Dan orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tapi Ayuan masih saja manja seperti dulu. Tidak ada sedikit pun kemajuan. Memikirkan hal ini, Bai Ningbing dengan susah payah pergi. Amarahnya seketika semakin berkobar. Bai Ningbing berkata dengan wajah dingin. Karena dia tidak ingin kembali ke rumah ini. Biarkan dia tinggal di luar saja. Sampaikan perintah saya segera. Siapapun tidak boleh mencarinya. Satu kalimat membuat Jing Lin Hao sangat senang. Bagus sekali.
Dia akhirnya berhasil mengusir Fang Yuan yang mengganggu itu. Hanya selangkah lagi dia bisa menjadi suami sah Bai Ningbing. Menjadi suami resmi Bai Ningbing. Namun, meskipun dia berbicara dengan keras, Bai Ningbing tetap saja. Lagi pula, dia adalah orang yang dibesarkan sendiri. Dirawat dengan penuh perhatian sejak kecil. Takut dia mengalami sedikit kesulitan. Sekarang, Xiao Ayuan memang telah dimanjakan oleh Bai Ningbing. Dia sudah terbiasa sehingga agak tidak teratur. Namun, Bai Ningbing sebagai orang tua juga tidak bisa mengabaikannya. Jika kita mundur 10 langkah, jika dia terlibat masalah di luar, Bai Ningbing tahu, dia pasti akan menyesal seumur hidup. Jadi, pada hari berikutnya setelah mengucapkan kata-kata keras, Bai Ningbing diam-diam mengirim orangnya untuk mencari Fang Yuan. Namun, semakin banyak orang yang dikirim, Fang Yuan tetap tidak diketahui keberadaannya. Guru, Tuan Ayuan dari taman kanak-kanak hingga universitas. Saya telah menghubungi semua teman sekelasnya. Mereka semua menyatakan, sepanjang liburan musim panas ini, Tuan Ayuan tidak pernah menghubungi mereka. Mereka juga tidak pernah bertemu Tuan Ayuan. Bos, Tuanku Ayuan sudah dihapus data kependudukannya. Saya juga telah mencarinya di tempat-tempat tersebut. Tetapi mereka tidak menemukan Guru Yuan. Bos, saya menyelidiki bahwa Tuanku Ayuan telah menyumbangkan semua barangnya ke panti asuhan Sun Sine. Saya melihat koleksi Tuanku Ayuan di panti asuhan. Berbagai model dan beberapa pakaiannya. Apakah barang-barang ini bisa diambil kembali? Mereka satu persatu kembali melapor. Yang kembali melapor adalah berita-berita yang tidak berguna. Ayuan masih belum ditemukan. Mereka bahkan tidak menemukan satu petunjuk yang berguna. Sampai asisten Bai Ningbing membawa kembali sebuah berita yang mengejutkan. Bos, detektif swasta yang Anda minta baru saja menyelidiki. Master Yuan sudah terjual habis. Bai Ningbing langsung membeku. Apa yang kamu katakan itu benar? Dengar-dengar, penghapusan biasanya dilakukan di kantor polisi. Bai Ningbing segera menuju kantor polisi secepat mungkin. Dia menemukan petugas yang mengurus prosedur penghapusan data tersebut. Kemudian dia bertanya dengan marah. Kenapa kamu menghapus data Fang Yuan? Siapa yang memintamu untuk menghapusnya? Dia masih hidup. Dengan alasan apa kamu menghapus datanya? Staf sangat terkejut, tapi tetap berusaha untuk tetap tenang. Nona ini, mohon tenang. Jika ada yang ingin dibicarakan, silakan duduk dan bicarakan perlahan. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan berusaha menjawabnya. Takut bos mereka akan semakin marah. Asisten segera kembali. Maaf, kami adalah keluarga Fang Yuan. Kami baru saja menerima pemberitahuan. Katanya kamu menjual akun Fang Yuan. Tapi anak kami masih hidup. Kenapa bisa dihapus? Tolong periksa apa yang sebenarnya terjadi. Staf menunjukkan ekspresi mengerti. Fang Yuan. Saya ingat dia. Seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Dia juga berbicara dengan lembut. Saya sangat terkesan. 10 hari yang lalu dia datang ke sini untuk menghapus data. Dia bilang dia menderita kanker dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Dalam keadaan normal. Di sini, anggota keluarga datang untuk menangani likuidasi rumah tangga setelah kematian seseorang. Dia datang untuk menghapus data kependudukannya sendiri. Ini jelas tidak sesuai dengan prosedur. Jadi saya tidak setuju. Dan saya juga tidak memproses penghapusan datanya. Asisten itu terlihat terkejut. Lalu mengapa kami menerima pemberitahuan bahwa Master Yuan sudah terjual habis? Dengarkan saya menyelesaikan pembicaraan ini, kata petugas. Saat itu memang tidak diproses. Namun beberapa hari kemudian, seseorang dari kelompok penelitian pembekuan datang, mengatakan ingin mengurus prosedur penghapusan data untuk Fang Yuan. Kelompok penelitian ini sebelumnya juga pernah di sini, mengurus prosedur terkait. Saya juga tidak jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya mereka membekukan beberapa orang yang menderita penyakit terminal, dan membangunkannya kembali setelah ratusan tahun. Yang jelas orang itu sudah bangkit. Bahkan jika tidak mati, mereka tetap harus menunggu ratusan tahun untuk bangun. Untuk mencegah penyalahgunaan informasi identitas mereka. Setelah kelompok penelitian membangkitkan orang tersebut, akan datang ke sini untuk mengurus data kependudukan sementara bagi orang-orang yang dibekukan ini. Orang menghapus data kependudukan sementara. Jika nanti orang-orang yang dibekukan ini memiliki kesempatan untuk bangkit, mereka masih bisa datang untuk memulihkan informasi kependudukan. Segalanya terasa seperti mimpi. Bai Ningbing kembali dari kantor polisi. Saat itu, dia merasa sedikit bingung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kembali. Dia juga tidak mengerti mengapa semuanya bisa berubah seperti ini. Jelas 1 minggu yang lalu. Ketika dia pergi, semuanya masih baik-baik saja. Fang Yuan masih manja padanya. Memintanya untuk menemaninya merayakan ulang tahun. Bagaimana bisa dalam 1 minggu semuanya sudah berubah? Seandainya dia tahu itu mungkin adalah dirinya. Menghabiskan waktu bersamanya di negara terakhir. Maka bagaimanapun juga dia tidak akan mengecewakan. Ningbing, ada apa? Jing Lin Hao keluar dari kamar tidur. Dia mengenakan jubah hitam yang seksi.
dan mendekati Bai Ningbing. Wajahmu terlihat sangat tidak baik. Apakah kamu masih khawatir tentang Yuan? Bukankah kamu sudah bilang, Yuan sudah berusia 18. Dia sudah dewasa. Kita tidak bisa menganggapnya sebagai anak kecil lagi. Jadi, jangan khawatir lagi. Mungkin dia hanya merasa kesal. Jadi, dia pergi berlibur dengan teman-temannya untuk menghibur diri. Jing Lin Hao berkata sambil mengulurkan tangannya, memeluk leher Bai Ningbing. Yuan yang mengganggu itu sudah pergi. Sekarang dia hanya butuh satu langkah terakhir untuk mengamankan posisi sebagai kepala keluarga Bai. Dan langkah terakhir itu adalah melakukan hubungan seksual dengan Bai Ningbing. Dia ingin memanfaatkan waktu ketika Fang Yuan pergi dari rumah. Dalam waktu ini, dia ingin sepenuhnya mendapatkan Bai Ningbing. Membuat Bai Ningbing jatuh cinta pada tubuhnya dan menjadi miliknya. Dengan pikiran seperti itu, Jing Lin Hao menghembuskan napas dengan lembut untuk menenangkan. Bai Ningbing melemas dan mendekat. Ningbing, kamu terlalu tegang. Aku akan membantumu untuk bersantai. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Bai Ningbing. Namun, tangannya belum menyentuh Bai Ningbing. Bai Ningbing tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram lehernya. Jing Lin Hao seketika tercekik dan tidak bisa bernapas. Dia berjuang dengan susah payah. Ningbing, kamu menyakitiku nol. Cepat lepaskan. Namun, Bai Ningbing sama sekali tidak berniat untuk melepaskannya. Sebaliknya, dia dengan tenang meningkatkan kekuatan genggamannya. Seorang Yuan menderita kanker. Tatapan Bai Ningbing lebih dingin daripada angin dan salju di musim dingin. Tapi mengapa malam itu aku membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Dokter mengatakan bahwa Fang Yuan tidak apa-apa. Wajah Jing Lin Hao jelas berubah. Ada sedikit keraguan yang samar di matanya. Meskipun dia segera sadar kembali. Dia berpura-pura tidak bersalah dan membela dirinya sendiri. Aku tidak tahu. Lagi pula, aku tidak mengenal dokter itu. Mungkin dia salah memeriksa. Sayangnya, akting yang canggih ini sekarang sudah tidak bisa menipu Bai Ningbing. Benarkah? Bai Ningbing menatap dengan tajam. Tatapannya seperti pisau perlahan melukai kulit Jing Lin Hao. Lalu mengapa tanganku baru saja menyelidiki? Dokter yang memeriksa Yuan adalah kakak tiri dari ayahmu. Wajah Jing Lin Hao seketika menjadi pucat seperti kertas. Dia sama sekali tidak menyangka Bai Ningbing bahkan bisa menyelidiki ini. Jing Lin Hao sebenarnya adalah anak haram. Malam itu Bai Ningbing membawa Fang Yuan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Rumah sakit yang mereka tuju sebenarnya adalah rumah sakit yang didirikan oleh ayah kandung Jing Lin Hao. Namun ayah Jing Lin Hao tidak pernah mengakui bahwa dia memiliki anak seperti Jing Lin Hao. Dunia luar juga tidak tahu bahwa Jing Lin Hao memiliki identitas ini. Bai Ningbing meminta Jing Lin Hao berpura-pura menjadi kekasihnya. Meskipun sudah mengirim orang untuk menyelidiki Jing Lin Hao saat itu. Tetapi itu hanya penyelidikan sederhana. Tidak ada yang diselidiki terlalu dalam. Jadi pada awalnya dia tidak tahu bahwa Jing Lin Hao dan rumah sakit itu ternyata memiliki hubungan ini. Sekarang Bai Ningbing akhirnya mengetahuinya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Melihat bahwa semuanya sudah terungkap, Jing Lin Hao juga tidak lagi melawan. Dia berlutut di tanah memeluk kaki Bai Ningbing sambil menangis terisak. Ningbing, saya salah. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti Fang Yuan. Semua ini sebenarnya adalah ide ayahku. Dia ingin memanfaatkan aku untuk berhubungan denganmu. Jadi dia memaksaku untuk melakukan rencana ini untuk menjebak Fang Yuan. Awalnya aku tidak setuju. Aku terus-menerus menyarankan ayahku untuk tidak melakukan ini. Tapi ayahku justru memberitahuku. Perasaan Fang Yuan padamu adalah perasaan seorang pria terhadap wanita. Ayahku juga berkata, jika kamu tahu bahwa Fang Yuan menderita kanker, pasti akan setuju untuk bersamanya karena merasa sakit hati. Dengan cara ini, aku benar-benar tidak akan memiliki kesempatan. Ningbing, aku memang telah melakukan kesalahan. Tapi semua ini karena aku sangat mencintaimu. Selama waktu bersamamu, aku sudah jatuh cinta padamu dengan gila. Aku tidak ingin hubungan kita hanya sekedar akting. Aku ingin tinggal di sisimu dan menjadi pria untukmu. Sambil berkata, Jing Lin Hao melompat ke arah Bai Ningbing. Ningbing, aku mencintaimu. Berikan padaku. Aku mencintaimu. Asalkan aku bisa tinggal di sisimu. Aku bersedia melakukan apa saja. Namun Jing Lin Hao yang gila tanpa mempedulikan segalanya. Mendapatkan tendangan tanpa ampun dari Bai Ningbing. Dengan penuh kebencian, Bai Ningbing menendang Jing Lin Hao yang melompat ke arahnya. Namun Jing Lin Hao yang gila tanpa mempedulikan segalanya. Tidak perlu terburu-buru untuk membela diri. Karena apapun yang kamu katakan sudah tidak ada artinya. Bai Ningbing berkata dengan suara dingin. Tidak peduli apakah ini ide kamu atau ide ayahmu, itu tidak masalah. Mulai hari ini, ayahmu tidak akan lagi menjadi direktur rumah sakit St. Mary. Dan kakak tiri kamu juga akan dicabut statusnya sebagai dokter. Kamu tidak akan mendapatkan 1 menit pun. Dan saya jamin kepada kamu, selama saya masih hidup,
Keluarga kalian tidak akan pernah bisa menemukan pekerjaan yang layak di Tiongkok. Bai Ningbing sangat menyadari. Jing Lin Hao sama sekali tidak mencintainya. Dia hanya mencintai kekayaan dan statusnya sendiri. Dia tidak ingin menjadi orang biasa yang tidak dikenal. Dia ingin terbang ke atas dan menjadi phoenix. Dia ingin menjadi menantu kaya. Dia ingin menjalani kehidupan yang penuh kemewahan. Dia ingin menikmati segala sesuatu yang bisa dinikmati orang kaya. Bagi pria yang mencintai kepalsuan seperti dia, hukuman terbaik bukanlah membunuhnya, tetapi membiarkannya hidup dalam kemiskinan seumur hidupnya. Selamanya menjadi orang yang paling rendah dalam masyarakat. Selamanya tidak bisa mendapatkan segala yang diinginkan. Ternyata, setelah mendengar kata-kata Bai Ningbing, Jing Lin Hao tiba-tiba terjatuh ke tanah. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. Hahaha, Bai Ningbing. Apakah kamu mengira aku yang membuat Fang Yuan pergi? Tidak, kamu salah. Aku paling-paling hanya memicu api. Orang yang benar-benar membuatnya pergi adalah kamu. Keputusasaan mencapai puncaknya. Jing Lin Hao kehilangan akal sepenuhnya. Dia menunjuk Bai Ningbing dan mulai mengutuk. Aku hanya orang yang tidak berarti. Fang Yuan sama sekali tidak peduli dengan apa yang aku katakan. Apa yang telah dilakukan atau apa yang telah terjadi. Bahkan jika aku memegang megafon dan berteriak di telinganya setiap hari. Berteriak bahwa kamu, Ningbing Jie, membencinya, itu juga sia-sia. Yang benar-benar membuatnya sedih dan putus asa adalah tindakanmu. Kamu sengaja mengabaikannya. Bahkan membayar untuk menyewa aku untuknya. Bahkan mengadakan pernikahan yang sangat megah untukku. Hahaha. Bai Ningbing. Kau bilang kau tidak mencintai Fang Yuan. Tapi sebenarnya kau sudah mencintainya sejak lama, kan? Hanya saja kau tidak berani mengakuinya karena statusmu. Bai Ningbing. Kau bahkan jatuh cinta pada adik yang jauh lebih muda darimu. Apakah kau gila? Kau bahkan tidak berani. Fang Yuan menyukaimu. Setidaknya dia punya keberanian untuk mengatakannya. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanya berani menyukai dalam hati. Kau bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Tapi kau melakukan begitu banyak hal konyol. Mengusir orang yang kau cintai yang hampir mati. Hahaha. Bai Ningbing. Kau benar-benar bodoh. Di dunia ini, bodoh sekali. Mendengarkan tawa gila Jing Lin Hao, Bai Ningbing seharusnya marah. Tapi dia tidak. Karena apa yang dikatakan Jing Lin Hao sangat benar. Dia benar-benar si bodoh nomor satu di dunia. Ketika dia tahu Fang Yuan menyukainya, reaksinya sebenarnya bukan kemarahan, tapi kegembiraan. Karena dia sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Tapi dia tahu bahwa antara kalian tidak mungkin. Dia jauh lebih tua darimu. Bagaimana mungkin kalian bisa bersama? Adalah wajar jika kamu merasa terikat padanya. Lagi pula, kamu masih anak-anak. Tapi dia tidak. Dia adalah seorang dewasa. Dia jauh lebih tua darimu. Jadi, dia tentu lebih rasional darimu. Dia tidak bisa terjebak dalam perasaan seperti kamu. Dia harus menahan dirinya. Lalu, dengan tegas melakukan hal yang benar. Ketika perasaan ini baru saja mulai tumbuh, dia dengan kejam membunuhnya. Jadi, setelah kegembiraan, dia menurunkan wajahnya dan dengan tegas menegurmu. Lalu, dia menemukan Jing Lin Hao untuk berpura-pura menjadi pacarku, agar bisa sepenuhnya memutuskan perasaanmu padanya. Dia pikir dia sedang melakukan hal yang benar. Sebagai orang yang lebih tua, dia harus tenang dan menahan diri. Meskipun mencintai dengan dalam, tidak boleh mengungkapkan dengan mudah. Dan sebagai setengah pengasuh, dia juga memiliki tanggung jawab untuk membimbingmu ke jalan yang benar. Mengapa? Dia jelas telah melakukan hal yang benar. Namun, yang didapatkan pada akhirnya adalah hasil seperti ini. Pada hari pernikahan barunya, orang yang paling dicintainya terkubur di laut. Rasa sakit datang seperti banjir yang pecah. Dia memegangi dadanya. Sakitnya bahkan membuatnya tidak bisa bernapas. Fang Yuan pada saat itu sebenarnya merasakan keputusasaan seperti apa. Ketika dia terbaring di dalam peti es itu, dia jelas-jelas paling takut pada kegelapan sejak kecil. Ketika baru saja membawanya ke rumah Bai, dia harus memeluk boneka setiap malam. Kelinci, datanglah dan tidur bersamaku, dia berkata dengan nada yang sangat kekanak-kanakan. Tubuh kakak Ningbing hangat seperti sebuah tungku kecil. Ada kakak Ningbing di sini. Aku tidak akan pernah merasa sepi. Namun, pada akhirnya dia tetap memilih peti es yang paling dingin di dunia ini. Mengapa? Karena telah melukai hatinya sendiri. Aku tidak bisa lagi merasakan kehangatan dari es ini. Jadi lebih baik berbaring di dalam peti es yang membeku. Seluruh es miliknya? Apakah itu kamu? Sebuah Yuan. Bai Ningbing tidak tahu jawabannya. Dia hanya tahu saat ini. Dia pikir Yuan sudah hampir gila. Dia harus segera bertemu dengan Fang Yuan. Bahkan jika itu Fang Yuan di dalam peti es. Anak buahnya segera menemukan kontak kelompok penelitian pembekuan. Dan mendapatkan lokasi laboratorium mereka. Bai Ningbing terburu-buru ke lokasi. Kepala kelompok penelitian pembekuan menyambutnya. Anda adalah Bai Ningbing? Wanita keempat. Sebelum Fang Yuan dibekukan,
dia memberikan saya sepucuk surat wasiat. Dia saat itu berkata, "Jika ada yang mencarinya, biarkan." Saya memberikan surat wasiat ini kepada orang itu. Sambil berkata, kepala itu mengeluarkan sebuah amplop coklat dan memberikannya kepada Bai Ningbing. Di amplop ada tulisan tangan Fang Yuan. Untuk Bai Ningbing secara pribadi. Tangan Bai Ningbing tiba-tiba bergetar. Dia menerima amplop tersebut. Napasku mulai terasa sakit. Jadi Yuan, kamu tahu aku akan datang ke sini mencarimu. Apakah semua ini adalah hukuman yang kau berikan kepada kakak Ningbing? Bai Ningbing, saya rasa Anda perlu sedikit ruang pribadi. Bagaimana kalau begitu? Aku akan menunggumu di luar. Tunggu sampai Anda selesai membaca surat. Setelah menenangkan diri, Anda bisa datang ke kantor sebelah untuk menemui saya. Setelah mengatakan itu, penanggung jawab berbalik dan pergi. Saat pergi, dia dengan perhatian menutup pintu untuk Bai Ningbing. Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam. Menghela napas. Kemudian dia membuka amplop. Saat amplop dibuka, tulisan tangan Fang Yuan terlihat lagi. Kak Bai Ning, pasti kamu yang membuka surat ini, kan De? Karena saya berpikir, tak seorang pun akan datang padaku. Memikirkan hal itu terasa sangat menyedihkan. Aku berpikir, suatu hari nanti jika aku tiba-tiba menghilang. Selain itu, saya bahkan tidak bisa memikirkan satu orang lagi yang akan mencariku. Yang lebih menyedihkan adalah, sekarang saya bahkan tidak yakin apakah kamu akan mencariku. Lagi pula kamu sudah bersama Jing Lin Hao. Maaf, saya telah mengatakan beberapa hal yang tidak ingin Anda dengar. Tolong jangan marah. Aku tidak bermaksud mengeluh. Sebenarnya aku sangat bahagia untukmu. Sungguh terlalu kesepian bagi seseorang sendirian di sini. Dapat menemukan orang yang disukai dan bersamanya. Menemani seumur hidup adalah sebuah keberuntungan. Jadi, Kakak Ningbing, tidak tahu mengapa. Setiap kali aku memberimu berkah, kamu tidak percaya padaku. Kamu selalu merasa bahwa aku masih memiliki perasaan padamu. Semua berkah yang aku berikan padamu adalah palsu. Dia menipumu. Ada maksud tersembunyi. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Aku mengakui bahwa aku masih sangat menyukaimu. Rasa suka ini mungkin tidak akan berubah meski 1000, 10.000 tahun berlalu. Tapi rasa suka itu nyata. Semua berkah yang aku berikan padamu juga semuanya nyata. Ketika kamu melihat surat ini, aku seharusnya sudah terbaring di peti es, bukan? Saat ini, aku tidak punya alasan untuk berbohong lagi. Jadi Suster Ningbing, apakah kamu sekarang bisa mempercayaiku? Aku benar-benar memberikan berkah dari hati untukmu. Semoga kamu bisa menuai bersama orang yang kamu cintai. Aku berharap kamu dapat menikmati semua kebaikan di dunia ini. Meskipun orang yang menemanimu menikmati keindahan ini bukanlah aku. Kemudian kakak Ningbing mengeluarkanku dari lemari. Tolong jangan merasa sedih karena kepergianku. Juga jangan menyalahkan diri sendiri. Keputusan ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Ketika aku masih kecil, setiap kali orang tuaku bertengkar, aku selalu bersembunyi di dalam lemari. Di dalam lemari sangat gelap dan dingin. Tapi hanya dengan bersembunyi di dalam lemari yang sempit aku baru merasa aman. Saat itu, lemari kecil itu adalah segalanya bagiku. Kemudian, Kak Bai Ningbing mengeluarkanku dari lemari pakaian. Di luar sangat besar dan sepi. Meskipun tidak gelap lagi. Tapi entah kenapa, aku merasa hatiku seolah tidak memiliki tempat untuk berlabuh. Aku rasa mungkin aku terlalu mengagungkan diriku sendiri. Aku yang terus bersembunyi di ruang sempit. Tidak bisa beradaptasi dengan dunia yang begitu besar ini. Untungnya aku masih punya kakak Ningbing. Selama kakak Ningbing masih di sisiku, aku tidak takut apapun. Maka aku diam-diam menjadikanmu sandaran hatiku. Ketertarikan saya diam-diam tumbuh di antara musim yang terus berubah. Saya tidak merasa ada yang salah dengan ini. Sebaliknya, saya merasa ini sangat suci. Salah satu guru yang paling saya sukai saat sekolah akan berkata kepada saya, orang yang hidup di dunia ini tidak akan sendirian. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Semua orang dan semua orang. Ada sedikit banyak hubungan. Dan hubungan kecil yang dibentuk antara satu orang dengan orang lainnya. Jaringan hubungan inilah yang merupakan keterkaitan antara manusia dan dunia ini. Dia saat itu memberikan sebuah contoh. Dia berkata bahwa setiap orang memiliki ayah dan ibu. Hubungan kasih sayang yang kita bangun dengan ayah dan ibu. Keterkaitan itulah yang merupakan hubungan kita dengan dunia ini. Sangat disayangkan. Aku tidak punya ibu atau ayah. Aku hanya punya Suster Ningbing. Saya juga tidak memiliki kekasih. Aku hanya punya Suster Ningbing. Saya bahkan tidak memiliki banyak teman. Aku hanya punya Suster Ningbing. Bai Ningbing adalah satu-satunya keterkaitan saya dengan dunia ini. Saya berdiri di persimpangan jalan. Kerumunan berlalu dengan cepat. Kota ini memiliki begitu banyak orang. Namun bagi saya, mereka semua adalah orang asing. Hanya Suster Ningbing yang berbeda. Hanya Bai Ningbing yang akan memeluk erat ketika aku kedinginan. Dia akan menenangkanku ketika aku merasa takut. Dia akan membelikan kue dan hadiah saat ulang tahunku. Lalu menemaniku untuk membuat permohonan dan meniup lilin. Bai Ningbing, kau bilang bahwa perasaanku padamu itu tidak normal. Jing Lin Hao juga mengatakan bahwa saya bete.
Tapi bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Ketika ibu tidak tahan lagi dengan manipulasi mental ayah yang berkepanjangan. Ketika ibu mengayunkan pisau ke arah ayah. Ketika ibu tersenyum sambil menggantung dirinya di balok langit-langit. Ketika duniaku mulai runtuh sedikit demi sedikit. Adalah Bai Ningbing yang mengangkatku keluar dari dunia yang hancur itu. Kamu bilang ayah sebenarnya sangat mencintai ibu. Dia hanya menggunakan cara yang salah. Kamu bilang ibu sebenarnya sangat mencintai aku. Tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia takut akan melukai aku. Jadi dia pergi terlebih dahulu. Meneruskan aku untuk dirawat olehmu. Mengapa kamu bisa memahami cinta ayah yang cacat kepada ibu, tetapi tidak dapat menerima cintaku? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Bai Ningbing, kamu tidak perlu menjawabku. Setelah membicarakan semua ini, aku hanya ingin kamu tahu. Di dalam hatiku, mencintaimu adalah hal terpenting yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Bahkan jika kamu tidak mengerti atau menerima. Aku berharap kamu juga tidak terlalu menolak. Jangan anggap aku menjijikan. Jangan benci aku. Ribuan tahun kemudian, meskipun teknologi telah berkembang, dan kanker bisa disembuhkan, tolong jangan mencairkan saya. Bai Ningbing adalah satu-satunya ikatan yang aku miliki dengan ini. Sekarang ikatan ini telah putus. Aku sudah tidak peduli dengan es di luar sana. Sekarang aku kembali masuk ke dalam lemari pakaianku. Disinilah yang merupakan ruang tertutup kecil milikku. Dan sangat aki. Aku ingin tidur sangat lama. Dan tidak berharap bisa terbangun lagi. Sebelum tidur, aku akan mengucapkan selamat terakhir kali untuk Kakak Ningbing tercinta memberikan doa terbaik. Kakak Ningbing, semoga kau berbahagia di hari pernikahanmu. Semoga hidupmu di masa depan bahagia dan lengkap. Takkan pernah menyesal. Ditulis tangan oleh Fang Yuan. Surat ini akhirnya selesai dibaca. Satu tetes air mata diam-diam membasahi kertas. Bai Ningbing kembali sadar. Baru menyadari bahwa wajahnya sudah penuh dengan air mata. Bahagia dan lengkap. Takkan pernah menyesal. Hahaha. Memandang pada bagian akhir surat. Berkat yang kau berikan padaku. Bai Ningbing sejenak terpesona. Menangis dan tertawa. Ah Yuan, tanpamu, bagaimana aku bisa bahagia dan lengkap? Tahukah kau, segala yang kau lihat sebelum mati adalah palsu. Kakak Ningbing telah menipumu. Tidak akan pernah menyesal. Hahaha. Sebuah kebohongan. Sebuah perpisahan. Namun, hal itu membuat hidup kami berdua penuh dengan penyesalan. Setelah lama, Bai Ningbing keluar dari ruangan. Pada saat dia keluar, dia bahkan merasakan seolah berada di dunia lain. Bai Ningbing, kami membekukan Fang Yuan sepenuhnya legal dan sesuai aturan. Penanggung jawab fasilitas. Ini adalah informasi terkait. Tuan Fang Yuan telah menandatangani semua tempat yang diperlukan. Selain itu, saya ingin memberitahukan Anda. Tolong jangan anggap perpisahan ini sebagai perpisahan selamanya. Karena Fang Yuan belum mati. Pembekuan dilakukan dalam sekejap. Saya dapat menjamin kepada Anda. Setiap sel dalam tubuhnya tidak mengalami kerusakan. Setelah pembekuan selesai, kami melakukan pemantauan terhadapnya. Melakukan pemantauan tanda-tanda vitalnya secara menyeluruh. Dan hasil pemantauan menunjukkan tanda-tanda vital Tuan Fang Yuan. Semua tetap dalam kondisi terbaik. Hidupnya tidak terhenti. Dia hanya dibekukan untuk sementara waktu di hari ini, tanggal 11 November. Mendengar kata-kata 11 November ini, jantung Bai Ningbing bergetar lagi. Fang Yuan bahkan memilih untuk dibekukan pada hari ini. Hari ini adalah ulang tahunnya. Loh, iya, hari ini adalah ulang tahunnya. Tapi dia sendiri melakukan apa pada hari ini? Dia mengadakan sebuah pernikahan yang sangat megah. Dia mengecewakan Fang Yuan pada hari ini. Bahkan tidak bisa menemaninya merayakan ulang tahun terakhirnya. Dalam sekejap ini, Bai Ningbing tak bisa mengontrol ingatannya tentang hari itu. Fang Yuan memohon kepadanya untuk menemaninya merayakan ulang tahun. Besok adalah ulang tahunku. Dulu, ulang tahunku selalu kamu temani. Bisakah kamu menemaniku merayakan ulang tahun terakhirku? Aku tahu meminta ini pada hari pernikahanmu sangat berlebihan. Tapi aku tidak akan mengganggu pernikahanmu. Jam 4. Semua upacara pernikahan pasti sudah selesai. Kamu hanya perlu datang dan menemaniku makan kue saat ini. Jadi jika kau mengucapkan selamat ulang tahun padaku, aku akan merasa puas. Fang Yuan sebenarnya adalah orang yang sangat mudah puas. Dia tidak pernah meminta apapun untuk dirinya sendiri. Bahkan sekali dia hanya meminta untuk dirinya sendiri. Ingin menemani dia untuk memakan sepotong kue. Lalu memberitahunya selamat ulang tahun, itu sudah cukup. Namun bahkan permintaan yang sederhana ini pun Bai Ningbing tidak bisa penuhi. Seolah-olah ada sebuah pisau yang terus-menerus mengoyak hatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Dia memegangi hatinya, merasa sakit dan ingin mati. Meskipun kami belum menguasai teknologi pencairan yang sempurna, tetapi teknologi terus berkembang. Percayalah, dalam beberapa tahun, kita bisa melakukannya tanpa merugikan Fang Yuan, tanpa merusak tubuhnya. Penanggung jawab melanjutkan ceritanya. Dan mungkin pada saat itu, kanker juga bisa disembuhkan. Ketika saat itu tiba,
Fang Yuan tidak hanya dapat dicairkan dengan sukses. Kanker yang dideritanya juga dapat disembuhkan dengan mudah. Menangkap dua tujuan sekaligus. Bukankah ini lebih baik daripada penderitaan menjalani kemoterapi? Mendengar ini, Bai Ningbing tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mencair. Benar. Masih bisa dicairkan. Bai Ningbing seolah-olah menangkap batang terakhir dari harapan. Ia meraih bahu penanggung jawab dengan kuat. Lalu ia berteriak dengan suara serak. Sekarang, cairkan Ayuan segera. Saya ingin bertemu dengannya. Bai Ningbing, tolong tenangkan diri Anda. Penanggung jawab berkata dengan keringat bercucuran. Saya bisa mengerti perasaan Anda. Tapi Anda salah memahami maksud saya. Yang saya maksud dengan cair, bukan sekarang. Tapi di banyak tahun ke depan. Teknologi kami saat ini hanya bisa melakukan tanpa merusak. Sel-sel tengkorak manusia dengan cepat mencairkan. Sampai beku dan mencair, saya sangat menyesal. Teknologi kami saat ini belum bisa melakukannya. Bagaimana mungkin itu tidak bisa dilakukan? Bai Ningbing berkata dengan marah. Pembekuan dan pencairan. Bukankah itu seharusnya satu kesatuan? Jika kalian tidak bisa mencairkan, mengapa masih menyediakan layanan pembekuan untuk relawan? Bai Ningbing, silakan tenangkan diri dan dengarkan saya perlahan. Proses pencairan dan pembekuan itu berbeda. Saat pembekuan, selama kecepatan penurunan suhu cukup cepat, seseorang bisa dibekukan dalam sekejap, maka sel-sel di dalam tubuhnya tidak akan mengalami kerusakan. Meskipun orang tersebut dibekukan, sel-sel tubuh tetap hidup dengan utuh. Hanya saja, sel-sel tersebut menjadi beku dan tidak lagi aktif. Orang tersebut juga berhenti menua pada saat itu. Namun, proses pencairannya berbeda. Kesulitan pencairan jauh lebih besar. Es sangat mudah mencair. Selama dipanaskan, itu saja sudah cukup. Tapi bagaimana jika ada seekor hamster kecil di dalam es? Apa yang harus kamu lakukan untuk memastikan tidak melukai hamster kecil tersebut saat mencairkan es ini? Apakah meletakkan es ke dalam air? Ini kedengarannya seperti pendekatan yang sangat lembut. Namun, yang perlu kamu pertimbangkan adalah kecepatan pencairan di setiap bagian es itu tidak sama. Semakin dalam, es di dalamnya mencair semakin lambat. Ini sangat mudah menyebabkan suatu kondisi. Otak hamster kecil sudah mencair, tapi organ dalamnya masih beku. Manusia adalah satu kesatuan. Pada saat permukaan mencair, darah sudah mulai mengalir. Seolah-olah pada saat itu, organ dalam manusia atau bagian bawahnya masih dalam keadaan beku. Bisakah kamu membayangkan situasi ini? Betapa menakutkannya. Darah tidak dapat mengalir ke organ dalam. Sirkulasi darah terhenti. Apakah orang ini masih bisa hidup? Kesulitan dalam pencairan terletak pada bagaimana mencairkan setiap sel tubuh manusia dalam sekejap. Teknologi ilmiah saat ini memang belum bisa melakukan ini. Tapi BXC, aku jamin kamu, setiap staf di sini sedang berusaha melakukan penelitian, mencari metode pencairan yang paling sempurna dengan penuh ketekunan. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, kita pasti bisa mengatasi tantangan teknis. Aki akan membangunkan semua orang. Begitu sampai di sini, penanggung jawab sedikit terhenti. Dia menyentuh bingkai kacamata emas di wajahnya dan tersenyum pahit. Dan jika kita mundur 1000 langkah, apa gunanya mencairkan Tuan Fang Yuan sekarang? Dia menderita kanker kelenjar getah bening. Stadium akhir. Tingkat medis saat ini sama sekali tidak bisa menyembuhkannya. Bahkan jika Anda membangunkannya, saya hanya bisa melihatnya menderita kesakitan. Kalimat ini langsung menyadarkan Bai Ningbing. Iya. Apa gunanya membangunkannya sekarang? Fang Yuan sakit. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun dia memiliki kekayaan tanpa batas, dia tetap tidak bisa menyembuhkan Ayuan. Tapi dia sangat ingin bertemu Fang Yuan sekali lagi. Dia ingin memberitahu Fang Yuan secara langsung bahwa dia dibekukan. Semua yang dilihat sebelumnya adalah palsu. Dia yang telah menipunya. Dia tidak menikah dengan Jing Lin Hao. Dia juga tidak mencintai Jing Lin Hao. Sepanjang waktu, yang tersimpan di hatinya adalah anak laki-laki itu selalu Fang Yuan. Dunianya sebenarnya juga hanya ada Fang Yuan. Fang Yuan sekarang di mana? Setelah sejenak hening yang panjang, Bai Ningbing dengan suara serak mulai berbicara. Saya ingin melihatnya. Peti es Fang Yuan telah diletakkan di laut dalam. Penanggung jawab memberitahu Bai Ningbing. Tim penelitian pembekuan mereka hanya membangun ruang penyimpanan peti es di laut dalam. Tidak membangun basis eksperimen di laut dalam. Dan ruang penyimpanan hanya menyimpan peti es. Tidak bisa dimasuki orang hidup. Bai Ningbing, Anda juga harus tahu. Dasar laut dan permukaan berbeda. Suhu di dasar laut rendah. Tekanan sangat besar. Membangun basis eksperimen di dasar laut membutuhkan sangat banyak uang. Mengatakannya pun tidak takut Anda tertawa. Anggaran tim penelitian pembekuan kami selalu ketat. Jadi hanya ruang penyimpanan peti es yang dibangun di dasar laut. Ruangan tersebut tidak membangun basis eksperimen. Dan untuk melindungi peti es dari korosi air laut, ruang penyimpanan tersebut tertutup rapat. Bahkan udara di dalamnya sudah dihisap habis. Lagi pula, udara mengandung oksigen.
Dan oksigen mudah menyebabkan oksidasi bahan peti es. Jadi, ruang penyimpanan peti es tidak bisa dimasuki. Jika Anda bersikeras ingin bertemu dengan Tuan Fang Yuan, kami bisa menggunakan mesin mengangkut peti es Tuan Fang Yuan kembali ke daratan. Anda hanya perlu membayar biaya pengangkutan. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang tidak ada artinya bagi Bai Ningbing. Dia segera membayar 3 kali lipat dari biaya pengangkutan dan meminta tim penelitian pembekuan untuk secepatnya dengan cepat mengangkut peti es Fang Yuan kembali ke daratan. Namun demikian, ini juga memerlukan waktu 2 hari. 2 hari, 40 jam. Itu terdengar tidak terlalu lama. Tapi bagi Bai Ningbing yang sekarang, setiap menit dan detik setelah kehilangan Fang Yuan adalah penyiksaan. Dia pergi dengan kebingungan dari basis penelitian dingin. Kemudian dia mengemudikan mobilnya tanpa arah di kota besar ini. Dia tidak berani pulang, karena di rumah sudah tidak ada yang menunggu kepulangan dirinya. Dia memarkir mobilnya di pinggir jalan. Lalu dia turun dan menuju persimpangan jalan yang ramai. Dia berdiri di tengah persimpangan jalan, mengamati kerumunan yang berlalu lalang. Akhirnya merasakan apa yang kamu tulis di surat warisan. Aku berdiri di persimpangan jalan. Kerumunan berlalu dengan cepat. Kota ini memiliki begitu banyak orang. Tapi bagi saya, mereka semua adalah orang asing. Hanya Suster Ningbing yang berbeda. Bai Ningbing adalah satu-satunya ikatan saya dengan SJ ini. Dan saya justru di saat kamu sangat membutuhkan. Teman yang paling kamu butuhkan untuk dilindungi. Dengan tangan sendiri memutuskan hubungan di antara kalian. Kamu mengatakan di surat warisan bahwa semua ini bukan salahku. Tapi bagaimana mungkin ini bukan salahku? Aku yang dengan tangan sendiri memutuskan satu-satunya ikatanmu dengan SJ ini. Aku yang dengan tangan sendiri mendorongmu ke dalam keputusasaan. Dan ke dalam jurang yang dingin. Seharusnya aku melindungimu. Jantungku berkali-kali terjepit rasa sakit. Bai Ningbing menutup dadanya dan perlahan-lahan berjongkok. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Seorang dermawan mendekat untuk bertanya. Bai Ningbing tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedang memiliki masalah. Pada tanggal 12 Desember, kehilangan orang yang paling kamu cintai. Dalam penderitaan yang mendalam, Bai Ningbing pergi ke sebuah taman. Dia duduk di bangku taman. Dengan tatapan kosong, dia menatap jauh. Sekawanan merpati putih yang berputar-putar di sekitar prasasti taman. Dia ingat sepertinya ketika kamu masih kecil. Dia membawamu ke sini untuk memberi makan merpati. Kamu sangat pemalu. Pada awalnya, kamu bahkan tidak berani memberi makan. Kamu bersembunyi di belakangnya, memeluk kakinya dan mengintip merpati. Sampai dia membawamu untuk menyentuh seekor merpati putih yang jinak. Barulah kamu memberanikan diri memegang pakan. Kamu berlari mengejar merpati dengan semangat. Saat itu kamu tersenyum sangat bahagia. Terjebak dalam kenangan tanpa mampu melepaskan diri. Suara laki-laki yang jernih tiba-tiba terdengar. Nona, bolehkah saya mengganggu Anda selama 1 menit? Bai Ningbing tersadar dan melihat dingin ke arah pemuda di depannya. Pemuda itu terlihat tidak lebih dari 20 tahun. Wajahnya cukup tampan. Bukan tipe yang sangat tampan, tapi terlihat cukup segar. Dia mengenakan pakaian olahraga berwarna hitam, sambil memegang buku besar yang mirip dengan buku kenangan. Besar dan sebuah pena karbon yang sangat sederhana. Nona, begini ceritanya. Saya sedang mengejar saudara perempuan saya. Pemuda itu berkata dengan wajah memerah. Bukan saudara perempuan kandung, melainkan saudara perempuan dari tetangga saya. Saya berasal dari keluarga tunggal. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya sibuk mencari uang dan tidak sempat memperhatikan saya. Saudara perempuan tetangga merasa kasihan pada saya. Dia sering mengundang saya untuk makan di rumahnya. Dia bahkan membantu saya dengan PR dan merayakan ulang tahun saya. Dia sangat lembut dan cantik. Saya sangat-sangat menyukainya. Impian terbesar saya semasa kecil adalah segera dewasa. Lalu mengungkapkan perasaan, berpacaran, dan menikahinya. Pemuda itu berbicara tentang kakak perempuan tetangga. Saat itu, matanya bersinar cerah. Seperti cahaya yang tiba-tiba muncul di tengah malam yang gelap. Seluruh hidupnya diterangi oleh kakak perempuannya. Saya bertahan lama akhirnya bisa tumbuh dewasa. Namun saat saya dengan penuh harapan mengungkapkan perasaan kepada kakak, kakak justru menolak saya. Ketika sampai di sini, cahaya di mata pemuda itu tiba-tiba padam. Dia bilang dia lebih tua 12 tahun dari saya. Jika kita bersama, yang lain akan bergosip. Saya tidak terima. Saya rasa usia bukanlah masalah. Cinta sejati dapat mengatasi segalanya. Dan saya juga ingin membuktikan itu kepada kakak. Pemikiran orang modern sangat terbuka. Hubungan kakak-adik sama sekali tidak masalah. Selama kita melangkah dengan berani, kita pasti bisa menyambut akhir yang baik. Jadi saya datang ke jalan untuk mengumpulkan pendapat semua orang. Jadi Nona, bisakah Anda meluangkan beberapa menit waktu Anda untuk membantu saya di sini? Menuliskan pandangan Anda tentang cinta beda usia di buku ini? Saya ingin agar kakak melihat. Meskipun setelah kita bersama, akan ada beberapa orang yang bergosip. Namun, di sini,
Sebenarnya ada lebih banyak orang yang akan memahami dan mendukung kita. Kata-kata pemuda itu membuat hati Bai Ningbing terasa sakit lagi. Pemuda di depan ini, yang penuh semangat berjuang demi cinta, sangat mirip dengan beberapa bulan yang lalu ketika mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Fang Yuan, kamu juga terlihat tidak terlalu tua. Sekitar 24. Bai Ningbing bertanya. Ada, kata pemuda itu. Saya berusia 21 tahun ini. 21 tahun, semuda itu. Apakah kamu tahu apa itu cinta? Bai Ningbing bertanya. Pernahkah kamu berpikir mungkin perasaanmu terhadap kakakmu bukanlah cinta yang sebenarnya, tetapi karena kurangnya kasih sayang seorang ibu, maka muncul ketertarikan psikologis terhadap kakak tetangga yang lebih tua, yang merupakan bentuk ketergantungan mental. Dan kamu masih terlalu muda untuk membedakan keduanya. Yang salah menganggap ini sebagai cinta. Ini sebenarnya juga yang ingin kukatakan padamu. Kamu terlalu muda. Baru 18 tahun. Bisa kamu membedakan apa itu cinta? Dia saat itu tidak berani menerima Fang Yuan. Juga karena takut kamu mencampur-adukan cinta dan ketergantungan. Anak muda memang bisa salah mengira ketergantungan terhadap orang yang lebih tua. Dan kekaguman itu sebagai cinta. Nona, tungkai. Aku hanya muda. Dan bukanlah palsu. Pemuda merasa tidak puas berkata. Kalian yang sedikit lebih tua jangan harus melihat kami orang muda sebagai SZ, ya kan? Kami tidak bodoh. Kami bisa membedakan apa itu cinta. Dan saya belajar biologi di perguruan tinggi. Aku adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Tsinghua dan Peking. Aku bisa dengan sangat percaya diri memberitahumu. Kami orang muda sebenarnya lebih mengerti cinta dibanding kalian. Karena kita masih muda. Tubuh kita sehat. Ketika bertemu seseorang yang disukai, kita akan memproduksi lebih banyak hem. Jadi cinta orang muda seperti kita. Jika dibandingkan dengan kalian. Lebih membara, lebih buta. Juga lebih nekat. Tapi ini tidak berarti kita bodoh. Kita hanya mencintai dengan tulus. Sebuah percakapan membuat Bai Ningbing terdiam menghadapi Fang Yuan. Dia selalu merasa bahwa orang muda itu belum matang. Mereka tidak rasional. Juga tidak mengerti apa itu cinta. Tapi sampai saat ini, akhirnya dia mengerti. Ternyata orang yang sebenarnya tidak mengerti cinta adalah dirinya sendiri. Apa itu rasionalitas? Apa itu pengendalian? Seseorang yang benar-benar jatuh cinta tidak akan mempedulikan hal-hal ini. Perasaan cinta datang begitu mendalam. Di sana masih ada kata-kata yang rasional? Rasionalitasnya. Pengendaliannya pada saat ini menjadi lelucon. Maaf, saya tidak seharusnya meragukan perasaanmu terhadap kakakmu. Aku bilang, beruntung bisa bertemu denganmu. Kakakmu sangat beruntung. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu menjadi merah wajahnya. Dia menggelengkan kepala dan berkata pelan. Tidak, seharusnya saya katakan, saya sangat beruntung bisa bertemu dengan kakak. Bai Ningbing mengambil pena yang diberikan pemuda itu. Kemudian dengan hati yang sangat tulus dan penuh rasa hormat terhadap cinta. Dia menuliskan pandangannya di buku pengumpulan pemuda tersebut. Untuk kakak tetangga yang tidak dikenal. Adikmu menceritakan kisah kalian kepadaku. Dia menceritakan banyak hal. Tapi yang saya dengar dari awal hingga akhir adalah tentangmu. Tentang kelembutanmu padanya dan ketertarikan dia padamu. Bahkan jika kamu menolaknya. Itu juga menjadi buah bibir. Bukan karena kamu tidak menyukainya. Jadi saya beranikan diri untuk menduga. Kamu pasti juga sangat menyukai adik yang penuh semangat ini. Kamu mencintainya sampai-sampai adikmu terkesan bodoh. Tapi kamu tidak bisa mengakui perasaanmu. Karena kamu adalah yang lebih tua. Kamu merasa seharusnya lebih bijaksana. Kamu merasa adikmu bisa bersikap kekanak-kanakan. Tapi kamu tidak boleh. Kamu bahkan merasa kamu harus mengerahkan hati yang keras. Memutuskan hubungan yang tidak diakui oleh dunia. Melakukan ini adalah yang benar. Tapi pandangan orang-orang. Apakah itu memang begitu penting? Hidup hanya sekali. Apakah kamu memilih untuk takut dan mundur? Hidup dalam pandangan masyarakat. Atau berjuang dengan berani untuk dirimu dan orang yang kamu cintai. Adikmu yang sangat mencintaimu. Sedang melintasi jalanan. Menghentikan setiap pejalan kaki. Meminta mereka untuk menulis di buku pengumpulan yang sedikit kekanak-kanakan ini doa untuk cinta kalian. Dia tidak pernah takut akan pandangan orang lain. Apakah itu karena dia tidak peduli? Saya kira tidak demikian. Dia melakukan ini karena dia sangat mencintaimu. Tekadnya cukup kuat. Gosip tidak bisa mengalahkannya. Pandangan aneh orang lain juga tidak bisa menjatuhkannya. Saya bertanya padanya apakah itu sepadan. Dia berkata memikirkan senyummu. Apapun yang dilakukan itu berharga. Saya pikir ini mungkin adalah cinta yang paling tulus. Tidak ada hubungannya dengan usia. Tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Cinta itu murni. Kita yang tampak biasa saja. Ucapan adikku hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Jika kamu menerima dia. Saya dengan tulus mendoakan agar kalian menuai bersama dan saling mencintai seumur hidup. Jangan pernah terganggu oleh rumor apapun. Setelah selesai menulis, Bai Ningbing mengembalikan buku pengumpulan kepada pemuda itu. Melihat Bai Ningbing menulis begitu banyak, pemuda itu sangat terharu.
Nona, terima kasih. Anda menulis dengan sangat baik. Kakak pasti akan sangat tersentuh setelah melihatnya. Bai Ningbing tersenyum. Terima kasih juga untukmu. Setelah berbicara denganmu, saya juga merasa seperti tersadar. Kabut yang mengganggu pikiran saya akhirnya terurai. Saya akhirnya berani menghadapi perasaan saya sendiri. Dia mencintai Fang Yuan. Dia tidak ingin hanya menjadi kakak Bai Ningbing bagi dia. Dia ingin memeluknya, ingin menciumnya, ingin memiliki segalanya darinya, ingin membuatnya sepenuhnya miliknya. Perasaannya padanya bukanlah cinta yang tanpa pamrih, melainkan cinta antara pria dan wanita yang penuh kepentingan pribadi. Perasaan ini mungkin tidak akan diakui oleh dunia, tapi memangnya kenapa? Hidup hanya sekali. Begitu terlewat, tidak ada kesempatan untuk mengulang lagi. Dia sudah melewatkan Fang Yuan sekali. Dia tidak akan melewatkan kedua kalinya. Setibanya di rumah, Bai Ningbing membuat dua keputusan. Salah satunya adalah Bai Group melakukan transformasi teknologi. Mulai sekarang, Bai Group akan menyisihkan 20% dari keuntungan setiap tahun. Dari 20% tersebut, setengahnya akan dialokasikan untuk tim penelitian kriogenik, untuk membantu mereka segera mengembangkan teknologi pencairan aki. Setengahnya lagi akan dialokasikan untuk tim penelitian kanker, untuk membantu mereka segera mengatasi kanker demi keuntungan umat manusia. Sementara itu, Bai Ningbing mengundurkan diri dari posisi ketua Bai Group, dan mengangkat adik perempuannya, Bai Yanyan, menjabat sebagai ketua Dewan Direksi Perwakilan Grup Bai. Kedepannya, semua urusan besar dan kecil Grup Bai akan sepenuhnya diputuskan oleh Bai Yanyan. Mengenai keputusan yang kedua, 3 hari, Bai Ningbing akhirnya bertemu dengan Fang Yuan yang selalu ada dalam pikirannya. Fang Yuan terbaring di peti mati es, dengan mata tertutup, seolah-olah sedang tidur. Melihatmu yang tidur nyenyak di dalam peti es, Bai Ningbing tidak dapat tidak mengingat. Banyak malam sebelumnya yang mengantarmu tidur. Kau juga seperti sekarang, dengan mata tertutup, berbaring dengan patuh di pelukannya. Yang berbeda adalah, setiap saat, wajahmu sangat pucat, pasti sangat dingin di dalam peti mati es, ya? Ah Yuan, jangan takut, kakak Ningbing akan segera datang menemanmu. Ah Yuan, maafkan saya, kakak Ningbing telah berbohong padamu. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahmu yang pucat, namun yang dia sentuh pada akhirnya adalah tutup peti es yang dingin. Dia tidak bisa menyentuhmu, seperti kamu yang sudah berkali-kali ingin menyentuh hatinya, namun ditolak olehnya. Sebenarnya Jinglin Hao sama sekali bukan pacarku. Aku sama sekali tidak mencintainya. Orang yang aku cintai selalu adalah kamu. Tapi aku tidak berani mengakuinya. Aku merasa jika aku mengakui cintaku padamu, itu adalah sebuah pengkhianatan. Sebuah pengkhianatan terhadap orang tuamu. Ibumu selalu menganggapku seperti saudara perempuannya. Bagaimana aku bisa terhadap anak mereka? Memiliki pikiran jahat seperti ini. Jadi aku tidak berani mengaku. Aku mulai terus-menerus mencuci otak diriku sendiri. Aku menipu diriku sendiri dengan mengatakan, Fang Yuan, sebenarnya sama sekali tidak mencintaiku. Kau terlalu muda. Kau sama sekali tak mengerti apa itu cinta. Sebagai kakakmu, aku harus memperbaiki pemahamanmu. Aku tak bisa membiarkanmu terus salah. Jadi aku membayar untuk menyewa Jinglin Hao berpura-pura pacarku, agar membuatmu menyerah. Segalanya adalah palsu. Dia adalah seorang seniman tata rias. Bekas yang kau lihat di tubuhnya, semuanya adalah hasil riasan yang dia buat sendiri. Aku sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Pernikahan itu juga palsu. Aku sama sekali tidak terlibat dalam pernikahan itu. Aku hanya bertanggung jawab untuk membayar. Hal-hal lain biarkan Jinglin Hao yang mengurus. Biarkan dia mengurusnya sesuka hati. Pernikahan itu memang megah. Tapi sebenarnya sepanjang waktu itu aku sama sekali tidak fokus. Aku hanya ingin segera mengakhiri sandiwara ini, lalu merayakan ulang tahunmu. Begitu menyebutnya, Bai Ningbing tidak bisa menahan senyum pahit. Dia yang hampir tidak pernah menangis, kini matanya memerah pada saat itu. Fang Yuan, maaf. Aku jelas-jelas sudah berjanji akan menemanmu merayakan ulang tahun. Namun pada akhirnya aku tetap membatalkan. Bai Ningbing berkata dengan hati bagai teriris pisau. Proyek perusahaan di Eropa mengalami beberapa masalah. Pihak yang bertanggung jawab di sana mengatakan situasinya sangat mendesak. Aku harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Saat itu aku berpikir masih banyak kesempatan untuk merayakan ulang tahunmu. Masih banyak kesempatan di masa depan. Tidak masalah jika kali ini terlewat. Tapi anak ini, bagaimana bisa tiba-tiba ini menjadi yang terakhir? Seandainya aku tahu itu yang terakhir kalinya, maka meskipun dunia meledak, aku takkan meninggalkanmu. Terhalang peti mati yang dingin. Aku tidak bisa menyentuh wajahmu. Pada saat yang sama, aku juga tahu. Saat ini, pengakuanku seberapa dalam pun, kau takkan bisa mendengarnya. Tapi aku tetap ingin memberitahumu. Fang Yuan, maafkan Bai Ningbing, ya? Bai Ningbing berjanji padamu. Di setiap ulang tahunmu, Bai Ningbing akan selalu bersamamu. Sampai kematian memisahkan kita. Setelah mengatakan itu, Bai Ningbing membungkuk.
lalu mendaratkan ciuman di peti mati es. Dia mencium tempat di bibirmu. Karena terhalang oleh peti mati es. Dia sementara belum bisa menjangkau MU. Tapi tidak apa-apa. Dia percaya saat kau terbangun lagi. Kau pasti bisa mencium MU tanpa ragu. Ciuman ini mungkin harus menunggu bertahun-tahun. Tapi dia bersedia menunggu. Bai Ningbing, kau tidak bercanda, kan? Kepala tim penelitian pembekuan berseru. Anda benar-benar meminta kami untuk melakukan prosedur pembekuan untuk Anda? Bai Ningbing mengangguk. Dengan tenang menjawab. Benar. Dan mulai hari ini, aku adalah pemegang saham terbesar di tim penelitian pembekuan kalian. Setiap tahun, 10% dari pendapatan grup Bai akan diinvestasikan ke basis penelitian pembekuan. Untuk membantu kalian meneliti teknologi pencairan. 10 terdengar tidak banyak. Tapi itu adalah grup Bai. Laba bersih grup Bai setiap bulan mencapai ratusan miliar. Bai Ningbing, kami sangat berterima kasih jika Anda bersedia memberikan dana untuk kami. Namun, teknologi pembekuan terutama ditujukan untuk mereka. Pasien yang menderita penyakit terminal. Kepala tim penelitian pembekuan dengan sabar menjelaskan kepada Bai Ningbing tentang penyakit seperti ALS, kanker, dan gagal organ multipel. Dengan tingkat medis saat ini, pasien sama sekali tidak memiliki harapan. Banyak pasien yang menderita penyakit terminal masih sangat muda. Daripada menunggu mati perlahan, mereka lebih berharap dapat menerima pembekuan setelah satu persatu dengan orang-orang terkasih. Memasukkan penyakit dan waktu ke dalam lemari es. Kemudian, ketika teknologi berkembang, tingkat medis manusia juga berkembang pesat. Hingga pada suatu hari, penyakit terminal yang mereka derita dapat disembuhkan dan kemudian dicairkan kembali. Saat mengatakan ini, penanggung jawab terdiam sejenak. Lalu dengan sedikit canggung ia berkata, dan tubuhmu sangat sehat. Kau tidak menderita penyakit apapun. Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin membekukan diri sendiri. Mendengar kata-kata itu, Bai Ningbing berpaling. Melihat sekilas ke ruangan tempat peti mati Fang Yuan disimpan. Tatapan itu penuh dengan kasih sayang. Jika dia bangun dan aku tidak ada di sampingnya, dia pasti akan merasa sangat kesepian. Dan aku tidak akan membiarkannya merasa kesepian lagi. Mendengar itu, penanggung jawab terkejut sejenak. Lalu menghela napas berat. Bai Ningbing, aku tahu kau sangat mencintai Fang Yuan. Tapi cinta bukanlah segalanya dalam hidup. Kata penanggung jawab. Saya merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan Anda. Ketika Anda dibekukan, waktu Anda memang terhenti. Tapi orang-orang terdekatmu, teman-temanmu, waktu mereka terus berjalan. Ribuan tahun kemudian, saat kamu terbangun lagi, keluargamu, teman-temanmu mungkin sudah meninggalkan dunia ini. Para pasien penyakit terminal tidak punya pilihan. Mereka ingin hidup. Hanya bisa menaruh harapan pada teknologi pembekuan. Tapi kamu berbeda, kamu sangat sehat. Kau bisa menghabiskan hidup yang sehat dan bahagia di dunia yang kau kenal bersama orang-orang terdekatmu. Bersama-sama menjalani kehidupan yang sehat, bahagia, dan penuh kebahagiaan. Kau sekarang harus mengorbankan kasih sayang keluarga dan persahabatan demi cinta. Bahkan mengorbankan semua yang kau miliki saat ini. Apakah kau ingin tidur bersama Tuan Fang Yuan di dalam lemari es? Menghadapi pertanyaan yang tulus dari penanggung jawab, Bai Ningbing mengangguk tanpa ragu. Tidak perlu membujukku lagi. Aku sudah membuat keputusan sejak lama. Aku tahu masa depan adalah sesuatu yang sepenuhnya asing. Namun justru karena itu, aku semakin mantap untuk membekukan diriku. Tidur bersama pemuda kecilku. Dengan cara ini, anak muda saya tidak akan takut saat dia bangun. Dia pernah bilang bahwa aku adalah satu-satunya hubungan antara dia dan es ini. Jika sudah begitu, maka aku tentu harus menemaninya melewati jutaan tahun. Tahun-tahun yang membeku menuju masa depan. Bai Ningbing, cintamu kepada Tuan Fang Yuan sangat menggerakkan hatiku. Namun, aku tetap harus memberitahumu dengan jujur. Kepala proyek menghela napas. Teknologi RNG tubuh manusia sampai sekarang masih sebatas teori. Meskipun setiap peneliti memiliki semangat yang tak terbatas dalam meneliti teknologi pemecahan tubuh manusia. Namun, kita harus mengakui, masa depan masih memiliki kemungkinan tertentu. Kita telah gagal. Kami bahkan tidak bisa menemukan cara untuk RNG tubuh manusia dengan aman. Saya juga telah mengatakan kata-kata ini kepada Tuan Fang Yuan. Jika kita gagal dalam penelitian, kalau begitu, kau dan Tuan Fang Yuan tidak akan pernah bangun lagi. Kepala proyek dengan tulus berharap bisa meyakinkan Bai Ningbing untuk membiarkannya berhenti membekukan dirinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia nol. Bai Ningbing hanya memiliki satu kalimat. Tak peduli apakah di masa depan bisa berhasil membekukan atau tidak. Aku tidak akan mengubah pendirianku. Tatapannya penuh keyakinan. Di matanya tidak ada sedikit pun keraguan atau ketidakpastian. Aku sudah melewatkannya satu kali. Aku tidak akan membiarkannya terlewatkan kedua kalinya. Jika di masa depan bisa berhasil membekukan, kalau begitu aku akan menemuinya di masa depan. Jika tidak bisa, maka aku akan menemaninya melewati dunia bawah. Laut dalam begitu gelap dan dingin. Tanpa aku menemaninya,
Apa yang harus dilakukan si kecilku yang takut gelap dan dingin? Semua kata-kata yang perlu diucapkan sudah diucapkan. Penanggung jawab juga tidak bisa berbuat apa-apa. Penanggung jawab juga tidak berdaya. Terpaksa membawa surat persetujuan pembekuan untuk ditandatangani Bai Ningbing. Menandatangani berkas, pemeriksaan kesehatan, memilih peti mati es. Semua proses dilakukan dengan lancar. Bai Ningbing sangat efisien. Dalam 1 hari, semua prosedur selesai. Tapi dia tidak langsung melakukan prosedur pembekuan. Sebelum dibekukan, dia juga mengatur beberapa urusan terakhir. Dia mengeluarkan semua tabunganku untuk diserahkan. Kepala kelompok eksperimen pembekuan telah selesai. Memintanya untuk membangun ruang penyimpanan peti mati es baru di Teluk Bintang Bulan. Kekasihku, Fang Yuan, sangat menyukai bintang. Dan Teluk Bintang Bulan terkenal dengan langit berbintang yang indah dan danau yang cantik seperti bulan. Laut dalam terlalu gelap dan dingin. Lebih baik Fang Yuan tidak terjun ke laut dalam. Setelah ruang penyimpanan peti mati es di Teluk Bintang Bulan selesai dibangun, Ayuan dan aku pindah ke sini. Bersama di bawah langit berbintang yang romantis. Dan selama masa tertidur ini, biarkan aku mengirimkan bintang-bintangnya untuk melindungi kita. Selain membangun ruang penyimpanan peti mati es di Teluk Bintang Bulan, dia juga merencanakan beberapa tempat lain, agar kepala kelompok membangun peti mati di sana. Ruang penyimpanan dan basis eksperimen pembekuan. Setelah merencanakan, Bai Ningbing berbaring di dalam peti mati es. Suara hitung mundur pembekuan terdengar di telinganya. Dia menutup matanya. Tanpa sedikit pun rasa takut. Aku hanya ingin segera mengakhiri sandiwara ini. Yuan, jangan takut. Kakak Ningbing datang untuk menemanmu. Mulai mendingin. Seiring dengan perintah dari kepala. Dingin yang tak berujung menyelimuti. Dia juga kehilangan kesadaran dalam cinta tanpa batas Fang Yuan. Hanya dalam sekejap, proses pembekuan telah selesai. Kehidupan Bai Ningbing dan Fang Yuan semuanya dihentikan oleh es yang dingin. Namun waktu orang lain terus berjalan. Waktu berlalu dengan cepat. Hari dan bulan berlalu seperti benang. Dalam sekejap, 50 tahun telah berlalu. Seorang tokoh besar pernah berkata, teknologi manusia tidak berkembang dengan kecepatan yang konstan, melainkan seperti ledakan besar. Dalam waktu singkat bisa berkembang pesat, lalu terhenti. Manusia telah berjalan dari zaman kuno ke modern selama ribuan tahun. Dan teknologi tinggi modern bukanlah hasil dari ribuan tahun pengendapan, melainkan meledak dalam beberapa dekade. Manusia menuju masyarakat modern. Hanya sekitar 100 tahun saja. Dan teknologi pencairan serta teknologi medis. Perkembangannya jauh lebih cepat dari yang aku bayangkan. Karena dukungan finansial yang besar. Tim penelitian pembekuan hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Mereka berhasil mengembangkan teknologi pencairan yang sempurna. Namun saat itu, kanker pankreas belum bisa diatasi. Jadi, kepala proyek tidak membangunkan Bai Ningbing dan Fang Yuan. Dan 50 tahun kemudian, dengan usaha ribuan ilmuwan dan dokter, kanker pankreas akhirnya bisa diobati. Saat untuk membangunkan Bai Ningbing dan Fang Yuan akhirnya tiba. Dan sekarang, orang yang bertanggung jawab membekukan Fang Yuan dan aku, sudah berusia 89 tahun. Dia sudah pensiun lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun pada hari Bai Ningbing dan Fang Yuan dicairkan, dia tetap datang ke basis penelitian. Melihat dengan mata kepala sendiri pasangan kekasih ini. 50 tahun untuk bertemu kembali. Selain kepala proyek yang dulu. Basis penelitian juga memiliki satu tamu misterius lainnya. Dia juga menunggu pertemuanku dengan Fang Yuan setelah kami dicairkan. Proses pencairan DJS dimulai. Suara elektronik yang dingin mulai terdengar. Jantung semua orang juga ikut berdegup kencang. Dengar-dengar, yang dicairkan kali ini adalah kita. Bagaimana dengan pemegang saham utama dari basis pembekuan? Banyak basis percobaan kami dan penyimpanan peti es. Semua itu dibangun dengan dana yang dialokasikan untuk kami. Itu bukan hal yang menyenangkan. Aku juga mendengar tentang itu. Dia adalah seorang miliarder super sebelum dicairkan. Namun, orang yang dicintainya menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia memilih untuk dibekukan agar bisa bersama orang yang dicintainya. Begitu kaya dan begitu penuh cinta. Apa wanita yang luar biasa ini? Kekasihnya pasti sangat beruntung. Beberapa staf riset yang baru datang berkata sambil tertawa. Sebagai pemegang saham terbesar di basis eksperimen pembekuan saat ini. Selama 50 tahun ini, mitos cinta Bai Ningbing dan Fang Yuan sudah lama. Diceritakan dalam berbagai versi di basis eksperimen. Dalam berbagai gosip yang terus beredar. Banyak detail yang dihilangkan. Tapi cinta yang tulus, melintasi 50 tahun, telah menggerakkan banyak orang. 54321. Proses pencairan dimulai. Dengan berakhirnya DJS. Mesin berputar. Sebuah semburan gas putih yang kuat menyembur ke arah. Tentang peti mati es Bai Ningbing dan Fang Yuan. Segera diikuti oleh cahaya biru yang muncul. Es di dalam peti mati mencair dalam sekejap. Dan Bai Ningbing yang telah tertidur selama 50 tahun. Fang Yuan perlahan membuka matanya pada saat itu. Tiba-tiba terbangun. Tatapan Fang Yuan terlihat bingung.
Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah dibekukan? Kenapa sekarang dia terbangun lagi? Karena pada saat dibekukan, Fang Yuan kehilangan kesadaran. Jadi ingatannya masih terhenti pada 50 tahun. Sebelum dia dibekukan. Jadi dalam kesadarannya, dia baru saja dibekukan dan tiba-tiba terbangun. Tuan Fang, bagaimana perasaan Anda? Melihat Fang Yuan sudah terbangun. Petugas segera mendekat untuk bertanya. Apakah kamu merasa pusing dan ingin muntah? Jangan khawatir, ini adalah reaksi normal setelah pencairan. Jika ingin muntah, silakan muntahkan saja. Ini adalah kantong muntah. Ini adalah air bersih. Ini adalah handuk. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan beritahu saya kapan saja. Fang Yuan merasa bingung seluruhnya. Cairkan. Bukankah aku sudah bilang kepada penanggung jawab bahwa tidak perlu dicairkan? Namun, sebelum petugas menjawabku, sebuah suara wanita yang familiar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Fang Yuan. Meskipun telah melintasi puluhan tahun, Fang Yuan masih mengenali pemilik suara itu dalam waktu dia. Ning, Kak Ningbing.